Bakanlah aku ajaranmu bang. Nangis lagi lu, kena kan? Kena lagi. Kena kau. Dia yang kena. Kau cara-cara kampungan, orang ketawa kau. Anda masuk ke Makassar, Orang kayak kau begini. ngajari orang Kau mabuk-mabukan. Janganlah ngajarin orang mabuk-mabukan bang. Kau parkir di pasar sentral aja sombong. Alah. Di pasar sentral, di mana itu pasar sentral bang? Pasar sentral itu orang Toraja jual babi nggak apa-apa. Kau jangan coba-coba ini. Kenapa bawa Toraja, lagi? Kenapa bawa lagi Toraja sih? Ya memang. Kau bilang babi apa? Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma. Ini ada orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kenal sama Bang Juma. Nah, ini enak ini. Enak ini. Sama Makassarnya. Kenapa? Sama Makassarnya ini. Iya. Pertanyaan saya dari 72 tahun yang lalu belum ada yang bisa jawab sampai hari ini. Ada nggak di sini kira-kira ya yang bisa menjawab? Ada orang gila satu tuh. Oh, kalau orang gila pasti udah ketahuan dia. Kayak mana mau diskusi kalau udah gila duluan? Susah itu. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lo kau cari Bang Juma, ini ada orangnya. Masih mau ke depan Iya. besok? Ayo. Gimana? Mau berdiskusi, mau bertanya tentang apa? Yang pasti pertanyaan saya itu sudah 72 tahun. Tak ada yang bisa jawab. Apa yang merasuki orang-orang Kristen ini sampai mempertuhankan anak manusia. Nah itu aja. Roh apa gitu loh. Dibilang roh Gondoruo nggak mungkin. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Yang mana yang Kristen sini? Itu yang kayak mana itu? Oh kayak mana? Wah ini dari namanya aja sudah kelihatan yang di dalamnya roh jahat pasti. Karena kalau roh Tuhan atau roh kebenaran tidak mungkin mengajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, nggak mungkin. Iblis itu lihai, iblis itu cerdas, iblis itu pintar memperlihatkan sisi kebaikan, membungkus sesuatu yang busuk dengan sesuatu agar terlihat baik. Itulah setan, iblis itu gitu. Ini sudah ada contoh kan, contoh Markus 5, Kisah Para Rasul 16. Hanya orang yang kerasukan setan yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dan hanya orang kerasukan setan yang mengatakan Paulus itu rasul. Dalilnya ada kan? Jadi kita nggak ngada-ngada ngomong, itu harus berdata supaya kita itu tidak dibilang fitnah gitu. Markus 5 bukti bahwa hanya orang kerasukan setan yang menyembah Yesus, kan gitu ya. Kisah Para Rasul 16, orang kerasukan setan yang mengatakan Paulus itu rasul. Sederhana kan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus, dan ada orang yang mengaku Paulus itu rasul, ya orang kerasukan setan. Gitu loh bang. Dalil itu jelas. Memang menyakitkan tapi itulah fakta. Kami umat Islam nggak berani mengada-ngadakan sesuatu yang tidak tertulis. Ya karena itu tertulis, maka sebagai saudara ya yang mencintai, menyayangi kalian, kita terapi pelan-pelan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang, di mana anak orang ini justru mengajarkan agar manusia sekelilingnya percaya kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Kristen, bahwa segala mukjizat yang menyebabkan Kristen menuhankan aku, justru mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Yesus pun mengatakan ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Nah sedangkan Kristen dibimbing oleh roh untuk percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, semua udah jelas semua kan. Dari aspek pengakuan Yesusnya, dari faktor yang ada dalam agama Anda, semuanya sudah nampak nyata gitu loh. Jadi tak ada yang bisa mengingkari kebenaran Al-Quran, kebenaran Yesus di dalam menyampaikan sebuah pengajaran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura.
Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Muncul pertanyaan, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda menyembah Yesus? Saya ulang, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda mempertuhankan, mengilahkan, ya, menyembah Yesus? Siapa yang menjanjikan surga kepada Anda? Elohim tidak, Yesus tidak. Ya, sudah. Ingat Sudah, pertanyaan ya. saya, silakan. Terima kasih Pak Suma. Ya. Sudah dapat memberikan pencerahan lewat Alkitab. Luar biasa. Saya minta kalau boleh itu Pak, kalau di room seperti begini, Bapak mencerahkan umat dengan Al-Quran lah, supaya mereka juga... Oh, itu Al-Quran barusan. Al-Quran barusan. Pelan-pelan dulu lah. Ya'iduhum wa yumannihim Ya, wa ma pelan-pelan ya'iduhum dulu, Pak. syaitanu illa gurura. Itu Al-Quran. Silakan. Jadi tolong kalau diskusi dengan saya itu otak dan telinganya serta matanya itu dipakai. Kau itu yang ngomong duluan, kamu saya bicara. Iya, kamu Anda mengatakan saya tidak menjelaskan Al-Quran. Tadi saya membacakan Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang menjanjikan mereka surga itu hanya setan, kata Al-Quran. Maka muncul pertanyaan, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda menyembah Yesus? Itu loh Bang, jawab. Saya mau jawab tuh. Iya, silakan. 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 Saya menyembah Tuhan yang satu. Allah saya kan Allah Bapa. Pertanyaan saya kan Lain dengan Allah sederhana. kamu. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa Ngapain? yang menjanjikan surga Kau sehingga siapa? Anda Mau menyembah tanya. Yesus? Itu loh pertanyaannya Bang. Saya kenapa mesti campur hal saya? Ya Loh, kan? kenapa justru menangis? Loh, Saya nggak butuh Anda menangis. Saya tidak butuh Anda Santai Batak nangis. ikut kau nangis, anak Batak bikin kau nangis kayak Saya merah. tidak butuh saudara menangis. Yang saya butuhkan jawaban. Siapa Udahlah, yang jangan- menjanjikan surga kepada Ustaz Anda Zuma, ketika jangan Anda ngegas lah. menyembah Enak tuh. manusia? Itu Umat loh kamu kan pertanyaan saya. banyak yang dibodoh-bodohi itu. Lah pertanyaan saya ini justru Anda nggak bisa jawab, membuktikan Anda adalah orang yang dibodohin sama iblis. Pertanyaan sederhana pun, Yang dibodohi siapa bro? Siapa yang dibodohi? siapa yang menjanjikan Anda Siapa surga? yang dibodohi? Saya Kalian ulang lagi, itu saya orang ulang lagi bodoh. pertanyaannya. Siapa Kalian yang itu orang menjanjikan? bodoh. Saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang menjanjikan surga kepada Kristen? Itu loh pertanyaannya. Silakan. Yesus Tuhan saya. Oke, tunjukkan Ya, dalilnya. oke. Ya, banyak. Jadi satu Oh, aja. baca aja, kamu pintar. Atau sepotong aja kalau ada. Silakan. Enggak usah. Hah? Akulah jalan dan kebenaran dan Ya itu hidup. bukan janji surga itu. Iya, Itu bukan janji janji surga surga. Itu bukan janji Bukan jalan surga. lurus yang kamu punya ikut. Bukan janji surga. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus? Di Yohanes semua ada Pak. Kalau dia Di hanya Yohanes ada jalan, semua. kalau dia hanya jalan, kenapa Anda jadikan sebagai tujuan? Jalan Di Yohanes menuju ada Toraja semua. bukan Toraja. Beda itu. Yesus hanya mengatakan dirinya jalan. Kenapa Anda sembah? Maka muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang? Roh Jawaban namus. Anda? Roh namus Pak. Hah? Roh namus di Gua Hira. Kasih dalilnya. Kasih Ya dalilnya. dalilnya itu. Mana? Ya begini Pak. Tuh, saya bisa ngomong dulu ya. Ya silakan. Ini gara-gara Waraka bin Nawfal dan Khadijah nipu-nipu Mamat. Gitu. Kita Aduh, huruf, jadi itulah. aslinya muncul. Ya, itulah. Aslinya muncul. Aslinya Kalian itu mesti begini. binatang ini aslinya muncul. Kau binatang kau. Binatang ini mulai muncul aslinya. Kalau di Islam kan sederhana dalilnya. Perintahnya kemudian untuk melaksanakan Binatang itu bukan. apa? Gimana? Al-Quran Al-Quran Saya binatang tuh. Al-Quran membimbing kami itu kemudian untuk beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran itu adalah bimbingan Roh Kudus. Yang menjadi permasalahan ini, bimbingan roh mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang?
Ayo. Jangan nangis lah, jangan nangis, jangan nangis. Yuk. Buktikan ajaran Anda itu benar. Buktikan bahwa agama warisan penjajah itu betul. Ayo. Pak Suma, ulang-ulang agama penjajah dari mana, Pak? Saya cuman bilang buktikan agama warisan penjajah itu baik. Silakan. Tidak ada. Kami bukan Oh, nggak warisan ada. penjajah, Ya Pak. sudah, kalau nggak ada kenapa Anda masih ada di situ? Kalian yang dijajah oleh orang Yaman itu. Mulai ngaco. Belanda itu bangun jembatan, bangun Ini Mulai orang ngaco ini. Bang Adi mulai ngaco ini. pasien Ini rumah sakit, pasien rumah sakit Dadi ini lepas. Kalau umat Islam kan, roh apa yang membimbing kamu sholat menyembah Allah? Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Yang membimbing kami adalah Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Pertanyaan yang sama, roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen menyembah anak orang? Apa jawabannya? Jawabannya tuh. Jawabannya apa? Roh halus. Jawabannya apa, Bang? Tuhan yang kita sembah. Yang Berarti kita sembah Tuhan, Pak. yang ngajarin Bukan batu. Anda mengatakan anak Maria itu Tuhan itu sopor ya? Ya, kita yang mengajar. Apa? Yang mengajari kau sembah batu siapa, Rek? Ya, buat sembah batu. Nah, Allahu saya Akbar. balik Masya Allah. tanya kamu. Cuma jangan hina orang lah. Jangan hina iman orang. Saya Yang baik tidak itu. menghina, ini pertanyaan. Kamu ajari umatmu supaya Masa jangan iya jadi Anda lupa. mengatakan menyembah manusia itu adalah sebuah hinaan? Loh, gimana ini? Loh, apa? Saya kan bertanya, roh apa Kenapa yang kepo? merasuki Anda? Kenapa lu kepo Roh dengan- apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak Maria? Kan Gimana, itu kenapa pertanyaan saya. di-mute? Jangan Oh, emosi lah, mute. jangan emosi, santai Ya, aja. pengecut kalian. Santai aja, 7 santai aja. orang, 8 orang lawan Santai saya pengecut aja. pakai mute. Santai Alah. aja. Anda di Santai mute. apa? Anda di mute itu kalau tidak nyambung ente. Jawaban pertanyaan saya Tahu dia apa? tidak nyambung. Kau kalau sudah begitu baru kau mulai mute. Cara-cara itu semua sudah tahu. Rum Kristen tahu, Pak. Pertanyaan saya kan sederhana, saudara Akhirnya Kainama, waktu di Kaimana. undang takut. Alah. Pertanyaan saya kan sederhana. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang? Kan itu pertanyaan Roh saya. Kudus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sudah, dalilnya di saya, itu bukan kan? kau. Ngapain? Inilah bukti ya kan? Ini bukti. Mana dalilnya? Ada di saya. Ini jawaban apa? Cara begini musuh dan kau. Ini orang ini mabok lem ini, mabok lem. Enggak, bukan Bang Handi. Bukan mabuk lem. Memang dia dibimbing roh jahat. Nanti Makanya mulutnya belepotan kayak gitu. Hanya bisa saya nangis, mau maki-maki. ditendangin. Apa? Hanya Mau ditendangin maki-maki. nih. Hanya maki-maki. Apanya? gitu ya. Itu Bicara dari sendiri, model nggak kayak nyambung. kalian itu mestinya begini. Bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Ditanya apa, curhatnya apa. Saya nggak suruh Anda itu curhat. Saya nggak suruh Anda curhat. Sering kau. Iya, makanya kalau nggak mau curhat itu jawab pertanyaan. Ketika Anda mengatakan yang membimbing Anda menyembah anak Maria itu adalah Roh Kudus, mana dalilnya? Dalilnya Kalau nggak ada dalil berarti Anda cuma menyampaikan keinginan roh setan yang ada di dalam diri Anda. Ayo dong, ceritalah dengan kebenaran. Coba. namus itu yang ada itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya Ya. bahwa yang membimbing Anda itu Roh Kudus? Dalilnya mana? Ada di Alkitab itu. Oh, kenapa jadinya kayak begitu? Cara menjawabnya, Nah. tunjukkan dong, Ya, tunjukkan Alkitab. di mana di Bible Ngapain? titip warisan Belanda tertulis bahwa orang menyembah Yesus itu karena kerasukan Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tidak tahu, Pak. Pak, Oh, nggak tahu. saya belum tahu. Nanti Bapak tanya di PGAC ya. Ngomong dong dari tadi kalau nggak tahu. Tanya di PGAC. Hanya saya Jadi mulut lah. jadi gini Kau teman-teman, di mute dulu, di mute dulu, di mute dulu penyembah manusia ini. Dia sudah menjawab dia tidak tahu, tapi keadaannya dalam sehari semalam dia menyembah kepada anak orang, ya kan? Berarti secara tidak langsung dia mengakui bahwa yang membimbing saya menyembah Yesus itu adalah roh setan. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ditanya apa? Anda mengatakan Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, kata dia. Sementara Anda selama ini menyembah Yesus. Umur Anda sekarang 87 tahun.
Selama 87 tahun Anda menyembah anak orang, Anda tidak tahu dasar pijakannya apa. Itulah yang disebut, yang membimbing Anda menyembah anak orang itu adalah setan. Sudahlah. Terus Lalu Anda mengatakan saya tidak tahu, nanti aku cari. Ini apa-apaan? Nangis saja terus kerja lagi. saya baru tahu 2 menit. Baru tahu pengecut kalian. Pengecut. Kalau Anda itu diskusi, punya ilmu, tidak nyerocos, berdasar dalih Anda itu ada dasarnya, ya kita akan elegan, kita akan diskusi dengan baik-baik. Ini faktanya cuma nyerocos. Bantu diri Anda berbicara yang benar dan baik, Pak. Jangan kemari. Kabur dia. Lalu buat apa? Buat apa kita kasih ruang kalau cuman kayak begitu? Anda mengatakan saya tidak tahu, tapi faktanya Anda selalu menyembah Yesus. Berarti yang mengantarkan Anda kepada penyembahan manusia Yesus adalah ketidaktahuan Anda. Kenapa Anda tidak tahu? Karena akal Anda itu sudah mati. Kan tadi saya sudah katakan, Al-Quran sudah menerangkan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Anda mengatakan Anda tidak tahu, berarti itu adalah setan yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Anda. Al-Quran tidak salah dong. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Dan padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Anda dengan polosnya mengatakan, ayah nggak tahu. Ayah bayar, tapi apa alatnya? Ayah tahu. Berarti Al-Quran benar. Tepuk tangan dulu untuk Al-Quranul Karim. Masya Allah. Berbangga. Allahu Akbar. Berbanggalah kita sebagai Muslim. Silakan. Dari tadi ini orang diskusi bawa suku, tidak tahu, tapi pengetahuannya banyak dalam hal soal mempelintir. Kami dituduh menyembah batu, terus menyebut Waraka bin Nopal memberikan ajaran bla bla kepada Nabi. Dia tapi maha tahu loh dia tentang bagaimana cara mempelintir Bang Juma. Dia belajar dari mana sini orang ini? Ya kan udah dibilang Bang Handi, iblis itu juga mendengarkan kemudian kalam ilahi sebelum Allah mengusir dan melarang mereka. Jadi mereka tahu. Makanya coba Anda lihat, jika engkau adalah anak Elohim, buanglah dirimu. Sebab ada tertulis, berarti iblis itu juga mengetahui hal itu. Makanya mereka itu hebat-hebat dalam hal menyesatkan. Namanya penyesat. Ya, namanya penyesat. Pasti ya gagah. Menurut mereka itu perkasa. Pijakan kita itu sederhana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Yang itu wa yumannihim. Itu rujukan kita itu di situ. Kenapa orang-orang ini seperti hebat kelihatan ya kan, pakaian berdasi, berjas, pegang sebuah buku, habis itu mengatasnamakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang berada dalam angan-angan kosong, berada dalam janji-janji tipuan iblis belaka. Mau bukti? Tanya. Ayo, siapa pendeta yang bisa berdiskusi dengan kita dengan tema ini? Siapa yang menjanjikan Anda surga dengan menuhankan menyembah anak orang bernama Yesus? Apa jawaban mereka? Kaliki kaluku pararam padale nan remaneng. Gak akan pernah bisa dia menjawab sesuai dengan data. Gak ada. Justru kalau dia masuk ke dalam Bible, apa yang terjadi? Aku tidak mengenal engkau, hanyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Sederhana loh itu. Al-Quran kan sudah menguraikan itu. Kalau nggak salah di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, apa yang diterangkan di sana? Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka kemudian. Menjadi musuh. Bukan menjadi sosok yang akan menjadi penolong bagi mereka. Itu kata Allah. Kita semua tahu itu. Dan semua kita sudah pernah mendengarkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Ini Al-Quran yang menerangkan. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya.
Bohongkah Al-Quran ini dengan mengatakan itu? Tidak. Apa pembuktian kebenarannya? Baca daripada Matius 7 nomor 22, nomor 23. Siapa yang diingkari di sana? Siapa yang disangkal di sana? Siapa yang pemujaannya ditolak di sana? Bahkan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kurang ajar, ku tampar juga satu-satu kalian. Siapa yang mengatakan itu? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Berarti Al-Quran diteguhkan kemudian justru dengan memberikan data-data yang mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dengan mudah umat Islam itu memahami bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah pengikut setan. Sederhana kok itu. Sederhana. Bagi umat Islam yang belajar dan mengukuhkan kemudian imannya berdasarkan hasil Al-Quranul Karim menerangkan dan penjelasan para teolog dengan mengambil data-data dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu derita mereka. Siapa suruh? Siapa suruh? Andai kitab mereka mempertahankan original teksnya bahasa Yunani, kemungkinan besar mayoritas kita yang tidak akan paham dengan Bible. Tapi karena mereka menerjemahkan, meninggalkan cangkangnya, tujuannya untuk supaya banyak memurtadkan orang. Justru dengan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, umat Islam insya Allah di Indonesia ini, dengan adanya apologet Islam, Indonesia akan semakin kuat imannya terhadap Islam dan menganggap bahwa ajaran di luar Islam itu hanya orang-orang yang kerasukan setan saja. Itu fakta. Kenapa Al-Quran membimbing umat Islam? Wa iza husiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ada tidak kemudian umat Islam itu di dalam Al-Quran ditolak oleh Allah yang kita sembah? Tak ada. Tapi di Bible, Yesus yang mereka sembah menolak mereka. Kan lucu, naif, menyedihkan. Geli-geli satu gitu loh ya. Sibuk menyembah anak orang. Tapi di dalam Bible-nya ada pengusiran. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Orang yang membuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Apa hadiah dari Yesus? Kuclok, aku tak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kayak mana ceritanya? Lalu kenapa kemudian mereka tetap teguh mempertahankan iman mereka? Ya Al-Quran lagi-lagi nyambar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan inna gurura. Bang Zuma, yes, itu karena mereka dijanji surga. Tapi itu hanya angan-angan kosong. Benar saja, memang angan-angan kosong. Coba tanya, siapa yang Kristen di sini? Ini yang apa? IWG. Yang otaknya cuma sebesar kelereng. Coba tanya dia, siapa yang menjanjikan kamu surga dengan menyembah anak orang? Coba kita dengarkan jawaban IWG ini. Apa jawabannya? Silakan. Anak orang gimana, Bang? Yesus 6 dan 7. Coba lihat. Yesus itu kamu pikir Maria itu bukan orang? Kamu pikir Maria itu sapi? Itu Maria cuman wadah, Bang. Wadah apa? Wadah. Angan-angan apa lagi itu? Coba lihat berangan-angan lagi dia. Immanuel itu terjadi. Immanuel, tunjukkan satu manusia Kamu tuh atau seekor sapi. Dengarkan kepada saya. Tunjukkan satu manusia yang pernah memanggil Yesus Immanuel. Coba. Kasihan, Bang. Muhammad dengarkan saya dulu, Bang. Dengarkan sebelum Anda ditendang, dengarkan. Kalau Anda mau berdiskusi dengan baik, dengarkan orang yang menjadi narasumber. Saya jawab. Saya tanya sama saudara, Maria itu manusia atau hantu? Jawab. Kan di mute ini apa moderatornya gimana sih mau jawab? Anda sudah mendengarkan pertanyaan saya? Maria itu manusia. Dengarkan, Maria itu manusia atau gorila? Coba. Wadah, dia hanya wadah. Bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Saya tidak membutuhkan angan-angan Anda. Angan-angan. Itu pikiran Anda sendiri, itu iman Anda. Pertanyaan saya, Maria itu manusia? Dengar. Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Seperti kata Rasul. Jawab dulu. Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Manusia. Ketika ada benda keluar dari rahimnya, maka yang keluar itu apa? Manusia. Selesai. Ya kan makanya dia bilang anak manusia. Selesai. Kita Immanuel. Selesai. Berarti pertanyaan yang lanjutannya adalah dengar. Siapa yang mengajarkan? Dengar. Siapa yang menuntun? Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia?
Tadi Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda menjawab sendiri. Yang keluar Muhammad dari percaya rahim Tuhan, Maria kok. adalah manusia. Tolak. Anda mengatakan siapa yang menyembah Korban manusia? Quran yang Anda mengatakan siapa yang menyembah sebagian manusia? berita para rasul. Anda mengatakan siapa yang menyembah Mana tahu manusia? yang dikafirkan. Anda sendiri yang mengatakan yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Iya manusia. Nah, berarti Anda menyembah manusia kan? Iya. Alhamdulillahi Sah Rabbil kalau dua belah pihak itu kumpul, bro. Alamin. Perjanjian Masya itu Allah. sah kalau dua belah pihak itu Masya Allah. kumpul. Nah inilah saudara-saudara Perjanjian muslim, pertama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara dengan muslim, Musa, lihatlah si harus cuplis ini. diselesaikan. Lihatlah si cuplis ini, dia sudah mengakui bahwa dia menyembah manusia. Dah selesai kita kan? Tidak, saya tanya sekarang. Dah selesai kan? ya. Tak perlu lagi ada didiskusikan bukan? Diam dulu kebenaran satu-satu ya. Siapa ya di Quran surah 26? Udah, jangan lari ke Al-Quran dulu. Otakmu cuman secuil kayak itu, mendustakan. jangan lari ke Al-Quran. Ini dulu selesaikan. Para rasul Apakah kamu tidak di- khawatir? Hei, apakah kamu tidak Siapa ya? khawatir menyembah manusia? Sedangkan Yesus mengajarkan berdasarkan- menyembah kepada Elohim. Elohim itu bukan manusia. Yang Anda maha menyembah mengetahui. manusia. Dewan Wahyu kalau nggak mau di mute bicara sesuai dengan yang dalam diskusi bahasannya. Kalau Ini nggak saya di-mute. ditanya, makanya saya jawab, Nah, Abang. Iya, pertanyaannya sesuai, kenapa sesuai. larinya ke Al-Quran, cuplis? Yang saya tanya, Anda Iya, menyembah itu kan manusia. berita Rasul itu. Pertanyaan saya, Quran roh ayat apa? Dengar 34. dulu, cuplis. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda terhina kali sampai-sampai nyembah manusia? Tuh jawab. Saya nggak terhina, Bang, menyembah manusia. Siapa bilang tak terhina? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Itu hina, itu Iya. kau diusir sama Yesus, Itu kau buat katakan orang dirimu yang tidak sesat, hina. Bang, dari Kamu buahnya, dikatakan dari buahnya. sebagai penjahat. Kau tidak merasa terhina gitu. Itulah yang saya Nggak merasa, katakan. itu kan buat mereka yang sesat. Kayak Yang Abang sesat ini yang mana yang sesat itu? Yang mana yang sesat menurut Yesus? Iya, dari buahnya kan kamu baca nggak? Dari buahnya. Dari Buahnya kamu itu melihat. buahnya itu apa? Satu. Buahnya Iya, apa? dari Satu. buahnya. Ya, satu buahnya apa? Memanggil Iya, dari Yesus. buahnya Iya, buahnya satu, memanggil buahnya Yesus Tuhan. apa ya? Ya, Memanggil dia- Yesus Tuhan. dia motivasi Bernubuat dia pakai nama melayani Yesus. apa? Motivasi dia Bermujizat melayani pakai nama apa? Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, itu Motivasinya ada nggak di apa? kamu? Itu ada nggak di kamu? Iya ada, tapi motivasinya buat Alhamdulillahi apa? Rabbil Alamin. Ya sudah, Kamu korban Quranmu yang cuma kalau sebagian berita ada panas. dirimu sudah Anda temukan Kitab di situ, baru. lalu Anda mau melakukan perlawanan terhadap Islam itu dengan senjata apa lagi? Anda mengatakan Anda menyembah manusia, Anda mengakui Anda ada pada diri Anda itu adalah buah-buah nabi palsu. Terus Anda mau ngapain? Mau mengajak kami tersesat gitu? Hah? Enggak, Bang. Lalu Kita harus Islam itu harus sempurna, Bang, biar Muhammad nggak sedih. Allahu Apa Akbar. sih ini si bocah ini? Allahu Akbar. Itu Anda Quran sudah 6 ayat menemukan 33 diri Muhammad Anda. sedih. Anda sudah menemukan diri Anda Muhammad dalam sedih, kubangan Bang. neraka. Oke? Muhammad Anda menemukan diri Anda dalam kubangan berjalan neraka, dalam- menyembah manusia. Dewan Wahyu yang disampaikan sama Bang Juma sesuai dengan apa yang pengajaran Kristen dan Bible. Iya, Kalau kamu menyampaikan sesuatu yang berupa tuduhan yang tidak jelas, dari pengajaran mana kamu dapat? Dari mana kamu dapat pengajaran itu? Ya dari hikmat lah, dari yang saya baca. Hikmat dari siapa? Hikmat dari Baca di mana? Tuhan. Dari mana kamu baca? Karena di Biblemu Ya, tidak dari menjelaskan saya seperti baca apa yang Kejadian kamu sampai katakan. Wahyu. Saya baca Al-Quran. Oh ternyata Tuhan itu Quran. Yang ditanya tentang Jangan menuhankan di-mute, Yesus. saya jelasin. Yang ditanyakan tentang menuhankan Yesus, Al-Quran jelas ya, menyatakan Yesus itu bukanlah anak Tuhan, apalagi Tuhan. Islam itu Isa Al-Masih, Bang, yang di sisi Allah. Yang diturunkan menjadi manusia. Quran Al-Furqan 6 dan 7. Apa itu artinya? Apa? Tahu? Coba baca kamu. Ia menurunkan, dia yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Maha pengampun, maha penyayang. Dia makan makanan, berkeliaran pasar-pasar. Itu berbicara siapa? Kalau diterjemahkan, ditulis dalam kurung Al-Quran, nggak mungkin dia makan makanan, Bang. Itu berbicara Isa. Orang ini orang sarap, Yesus. gangguan Kasihan jiwa sekali. akut. Sebegitu parahnya Nah,
dari dulu. Rusakkan akalmu karena Kamu kamu nggak emosi tahu terhadap Imam Islam Dewan Muhammad Wahyu, ditolak sehingga di kamu Quran surah mencari-cari apa yang tidak mungkin ada dalam pengajaran Kristen untuk menuhankan Yesus dalam Al-Quran yang saat itu belum ada. Jelaskan dari Bible-mu, dari pengajaran Kristenmu. Kami bisa membawakan Bible. Kenapa? Karena dalam ajaran Al-Quran, di Al-Quran menyatakan kami harus beriman kepada pengajaran para nabi sebelumnya. Dalamnya adalah Injil juga. Injil Nabi Isa, Tauratnya Musa. Bukan Bible kalian tapi isinya beda. Karena itu sudah diubah-ubah. Itu poinnya. Kalau nggak paham kau jangan ikut berdialog. Lanjut penjawab. Iya. Gak usah lari ke Al-Quran, saudara Bejo. Sorry. Kok jadi Bejo yang disebut? Mana dia? Dewan Wahyu. Dewan Wahyu. Jangan lari ke Al-Quran. Untuk apa lari ke Al-Quran? Akal Anda nggak sampai ke sana. Iya, yang Anda terima kan sesuai dengan Al-Quran. Bukan, Biar Anda bisa selesaikan terima, dulu bro. permasalahan Bukan saudara. Quranmu. Jangan kayak gitu. Quran Jangan itu kayak gitu. sebagian berita para rasul Muhammad dengarkan saya. Dengarkan saya saya dulu. dengar. Oke, dengarkan. Orang-orang Kristen itu menyembah Yesus tidak butuh Quran. Dan kami Iya, merasulkan tahu. itu kan, Saya tahu. dia bicara lagi kan, Nah. bicara lagi kan. Dan Ya, kami benar, saya merasulkan benarkan. Nabi Isa Ya, alaihi Kak. salam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kami tidak butuh Bible. Al-Quran menguraikan itu dengan sangat jelas. Kami tidak butuh Bible untuk kami menyembah kepada Allah. Kami tidak butuh Bible untuk menabikan, merasulkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing kami untuk melakoni apa yang menjadi rutinitas ritual keagamaan kami itu adalah Al-Quran. Bimbingan Roh Kudus. Al-Qurannya sudah jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Anda bertemu dengan kami umat Islam. Agama Anda dibawa oleh penjajah, diwariskan kepada saudara. Maka muncul pertanyaannya, ketika Anda tampil sebagai seorang Kristiani, pertanyaan kita kemudian adalah, roh apa yang membimbing kalian menyembah anak orang, anak manusia, sehingga Anda jatuh kepada penjahat yang diusir oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Itu loh yang harus Anda jawab, bukan lari ke Ya, Al-Quran. saya jawab. Nah, silakan. Ya, sebagian Silakan. kebenaran itu adalah bohong. Ya. Jadi inti ajaran kekristenan itu adalah apa yang sudah dinubuatkan di kitab nabi-nabi. Ya. Kalau Musa itu dengan Tauratnya benar, memang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam dipercaya. Ya kan? Tapi itu sanad yang sudah berlalu, udah nggak kepake itu. Karena Yesus datang membuat sesuatu yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Karena ajaran Musa itu hanya untuk keturunan Yahudi. Ya kan? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, itu ajaran Yahudi. Kalau kita di luar Yahudi, di luar Israel, itu tidak nggak berpegang pada Taurat. Tetapi Terus untuk apa? Ada berpegang- kitabnya orang di kitab Anda untuk apa? Itu hanya garis merah, benang merah akan Benang merah? jalan keselamatan itu. Bahwa yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen, gitu. Bukan nyamar seperti Yahudi. Lalu bro. kok tidak nyamar, ngapain kitabnya orang ada di agama Anda? Bangsa yang ada dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Yang Makanya mana yang Yesus terang? disalib Yang mana kan di yang luar terang? tembok, Yang bro. diusir Yesus itu yang Anda Yesus katakan kan terang. disalib itu di luar tembok, bukan di dalam. Makanya keselamatan. Sekarang Anda nyata mengatakan buat dalam bangsa. terang itu yang mana? Dalam terang itu yang mana? Sedangkan Nah, Islam Anda itu tak mampu harus menjawab. punya, harus Sedangkan berjalan di Anda, dalam hukum Islam itu Isa Al-Masih itu. sedangkan yang Anda tidak bisa dibenarkan. menjawab roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen. Mana Ya, Roh terang itu Kudus, di bro. Kristen? Nggak Yang ada terang di seorang Kristen pun itu yang yang mana? mengaku dia adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, Roh yang dijanjikan. coba Anda buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Sederhana bukan? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu Yesus mengajarkan itu di Di mana? Yohanes. Di Yohanes mana? Yohanes 4, kamu 4 ayat 23, kamu tidak akan menyembah di gunung itu atau di Yerusalem. Ya kan? Terus karena Bapa nomor adalah roh, dua-duanya? barang siapa menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang Ya kan? mana kebenarannya Sesungguhnya menyembah anak Yesus itu? manusia itu adalah Tuhan atas hari Mana Sabat. dasar pijakannya Surah menyembah An-Nahl Yesus itu adalah 124. sebuah kebenaran? Tuhanmu memberi kepastian tentang hari Sabat. Tuhanmu atas hari Sabat siapa tuh? Mana Anak kebenarannya? manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mana aspek kebenarannya menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Mana aspeknya? Saya ingin tahu. Ya kebenaran.
Mana kebenarannya? Bro, dia turun itu tidak minta disembah, dia turun menjadi sahabat. Kalau begitu lalu kenapa Anda sembah? Karena memang dia Tuhan. Dari mana Anda tahu? Karena dia Tuhan, bro. Dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Kesaksiannya. Kesaksian, dengar. Kesaksian Yesus. Ayat 11. Kesaksian Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kesaksian Anda ini Anda dapatkan dari mana? Itu sebagian. Ingat nggak ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku, Petrus? Menurut kamu siapakah aku? Kau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan ada kesaksianku, ada kesaksianku. Dari Allah. Ada kesaksianku, kata Yesus, bahwa segala mujizat tentang Bapa, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ Yesus mengutus dia. Ya, sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Iya, dia utusan. Bukan begitu. Bukan begitu. Yang saya tanya, dengarkan yang saya tanya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesus Tuhan, dia sebagai perwakilan Tuhan, utusan. Pertanyaan saya ulang lagi nih, berdasarkan Yohanes 5 nomor 36. Karena satu perjanjian akan sah jika dua belah pihak bertemu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mempersaksikan. Kalau dua belah pihak nggak ketemu, bro. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Makanya Yesus turun menyelesaikan perjanjian, bro. Bicara sendiri dia. Gak mungkin lu bikin perjanjian sama Andi Celebes. Itu kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana kau tunjukkan Bapa itu pada kami? Kenapa larinya? Jangan kau pakai itu. Yesus mempersaksikan dirinya. Yesus mempersaksikan dirinya, kucuk. Abangku. Sekarang begini, saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Kira-kira kesaksian mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kesaksian Yesus atau kesaksian kamu? Kesaksian Yesus lah. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai utusan dari Allah. Masya Allah. Udah lahir dari Allah. Udah selesai. Iya, udah selesai. Dari Allah. Udah selesai kan? Dengar. Udah selesai kan kita? Udah selesai kan? Allah yang tertulis di dalam Alkitab maupun udah di dalam selesai. Udah selesai. Ya. Sudah selesai. Anda sudah mengakui kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia mengaku sebagai utusan dari Allah. Udah Allah selesai. sendiri mengutus dirinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau lisanmu mengakui Yesus sendiri mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan, lalu roh apa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Nah, tadi kan Anda mengatakan Tuhan, bro. Dia itu Allah sendiri. Akulah Tuhan. Akulah penebus. Tidak ada penebus yang lain selain aku. Kan ini namanya melawan akal. Melawan akal. Bukan melawan akal seperti itu. Tadi kita minta Anda mempersaksikan kesaksian yang mana yang lebih tinggi kedudukannya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Anda menjawab kesaksian Yesus. Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Anda akui? Ya. Inilah anak yang kukasihi. Nah, itu Bapak juga bersaksi. Inilah anak yang kukasihi. Udah selesai. Anak itu tidak lebih tinggi daripada Bapak. Makanya Anda itu Yesus itu adalah diri Bapak yang dia implementasikan. Karena dia itu maha kuasa, bro. Maha kuasa. Makanya dia disebut maha pengampun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Tadi Anda mengakui Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Anda akui. Tetapi ternyata Anda diam-diam mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka muncul pertanyaan saya. Iya, dia adalah gambaran Bapa yang maka muncul pertanyaan saya.
Yesus tidak pernah Nggak mengatakan bahwa dirinya adalah gambaran Bapa itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah sekarang muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki diri Kristen sehingga melanggar kesaksian Yesus, lebih tinggi imannya daripada kesaksian Yesus? Itu roh apa yang merasuki kalian? Jawab. Roh Kudus, bro. Nah, oke. Muhammad itu percaya Oke. Yesus Tuhan, bro. Imannya Oke. ditolak. Oke, baik. Simpel-simpel aja. Yesus Iya. mempersaksikan dirinya bahwa dia hanya utusan Tuhan. Kristen mengaku Roh Kudus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sekarang siapa yang bohong? Yesus atau Anda? Jawab. Nggak ada yang bohong, bro. Hah? Nggak ada Yesus, yang bohong. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Roh yang Iya. ada pada diri Anda katakan mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang betul? Satu atau dua yang benar? Pasti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan, kemudian di sisi yang lain ada oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Bro, Tuhan itu sendiri. perjanjian itu Tidak mungkin itu bakal- dua-duanya benar. Perjanjian itu diselesaikan harus yang membuat perjanjian. Nah, sekarang mana ucapan Yesus? Itu Mbak adalah Allah sendiri yang menjadi, Ini dia. mengutus dirinya Ini dia. sendiri. Ini dia. Dengarkan teman-teman. Yesus, kalau dengar. Yesus nggak menyelesaikan Dengar. perjanjian. Dengar. Anda Islam nggak mengatakan sempurna, bro. Islam Dengar. sempurnanya di mana? dengar. Anda mengatakan Yesus itu Islam yang nggak mengutus sempurna. dirinya sendiri. Ingat. Roh yang ada dalam diri Anda mengatakan Yesus adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya kehendak bersama lah, bro. Kehendak dia. Kehendak bersama berarti ada berapa kehendak di situ? Di Juma ini logikanya aja udah salah. Ngapain abang Bro, ladeni? itu kan secara manusia. Dia Anda ngomong tuh secara manusia. Secara manusia. Anda Iya, tambah-tambahin dia lagi. ngomong secara Anda tambah-tambahin. manusia. Oh, Secara sebagai ilahi, manusia. dia tidak seperti Sebagai itu, bro. manusia. Berarti Anda ini lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tahu tentang dirinya. Sekarang sebenarnya yang utusan Tuhan itu Yesus atau Anda sih? Hah? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai manusia, hanya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya Ya, yang perjanjian itu nggak akan kelar, bro. Nggak Nah, bakalan sekarang selesai. yang ngajarin Kalau Anda yang itu- buat perjanjian itu nggak hadir, nggak ada. Nah, ya sudah, Harus yang membuat perjanjian nanti itu ucapan adil, itu harus ada. nanti ucapan Makanya dia Anda itu turun. katakan kepada Yesus, Yesus, Anda keliru, tidak sempurna Anda keliru. perjanjian itu. Kalau Anda tidak lengkapi bahwa Anda itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Katakan itu nanti di Ini penghakiman gambaran Yesus. dia itu, kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Ya. Anak ini kan dinamakan Immanuel. yang Nah artinya sekarang Allah beserta kira-kira kita. menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Juma Iya, lebih iya. paham, Juma. Iya, Zuma. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih paham, Yesus atau Anda tentang Yesaya? Juma lebih pintar dari Yesus. Nah, Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar, bro. Oh, berarti Yesus salah. Karena firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus Ya, salah. Salah satunya ini Dengar. perkara besarnya. Berarti kesaksian Ya Yesus kan? salah. Berarti yang Jutaan, lebih ribuan, pintar ya. dan lebih tahu Umat Muslim dan lebih ada paham berapa tentang tuh? kitab Yesaya adalah Anda daripada Nah, saya mau kasih Yesus. tahu, Islam itu hanya Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Muhammad itu orang Kristen, bro. Udah turunkan si gila ini, turunkan si gila ini, Muhammad pemakan itu babi si anti- setan ini turunin. Ngaco Juma. Turunin. Lanjutkan. Setan ini turunin. Nah, ini ada setan baru. Muter-muter kau. Ya, setan baru. Sekarang saya tanya kamu, saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah?
Silakan. Yesus Tuhan lah, pasti Tuhan lah Yesus. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang roh Tuhan, kalau apa? kau gak percaya sudah. Enggak, bukan itu masalahnya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan, roh apa Tuhan. yang membimbing Anda sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus? Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin. Tuhan ikut Yesus masuk surga. Pak itu Zuma, aja. Pak Zuma, ini saya Ijal. Saya boleh dengan Anda boleh ya? Allahu Akbar. Boleh? Masya Pak Zuma Allah. dengan saya. Boleh. Saudara Giga, perhatikan dua temanmu tadi. Ya. Dia Kenapa? memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Ya. Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira Oke. kesaksian yang benar Anda Oke. atau Yesus? Enggak gini, bukan Anda atau Yesus. Oh, pasti. Zuma Pasti dong. dong. Anda atau Pasti Zuma bukan Yesus, karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak, kita membaca Yesus dalil. menurut saya dengan Yesus menurut Anda beda. Kita Jangan membaca ngomong dalil. Yesus. Saya tahu. Saya tahu, saya Kenapa kau ngerti. bisa lebih tahu? Karena Kalau kau musuh percaya Anda Yesus. yang paling berat itu Yesus. Anda gak percaya Yesus kok. Sekarang bisa sekarang mengatakan begini. kesaksian Disimak Anda dulu, Bang Giga. Sekarang begini, Itu yang saudara benar. Giga. Saya menghargai Anda. Sekarang begini. Iya. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Jawab. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya Kenapa Anda Jokowi, bertanya? enggak, iya supaya Anda tahu jawabannya. Dengar dulu, Supaya Anda Zuma. tahu jawabannya. Ada. Kalau Jokowi, Jokowi pergi Para ke Anda sakit. Papua sana, itu siapa Semua yang ngutus? Kristen semuanya Dengar sakit dulu. jiwa. Oke? Kamu takut jawabannya. Semua sakit Kamu- jiwa. Dengar dulu, Sekarang Oclem. prioritas Kalau Jokowi- permasalahan kalau saya Jokowi- itu adalah data yang saya bawa Jokowi tentang mengutus kesaksian dirinya Yesus. ke Papua, itu siapa yang ngutus Jokowi? Jangan Kalau sakit Jokowi ke Papua, jangan saya sakit tanya- jiwa ente. Cukup saya yang tanya- dua orang tadi. Cukup yang dua orang tadi yang sakit Jokowi jiwa. ke Papua siapa yang diutus Jangan dia? Anda, jangan Anda. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Sangat Jokowi ke disayangkan Papua, siapa kalau yang ngutus orang dia? yang Kamu nggak ketiga mau- yang kamu nggak menghadapi jawab. saya juga sakit Jawab jiwa coba. juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Jokowi ke Masya Papua Allah. siapa yang ngutus dia? Siapa saya yang tanya. mengutus dirinya? Ya, ya. Itu rakyat Indonesia yang mengutusnya. Rakyat Indonesia. Oh pasti. Loh, Dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanat rakyat. kamu ngatas padahal itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia? Kalau Raja Charles ke Dasar Zimbabwe kucuk siapa yang ngutus manusia dia? secuil otak. Raja Charles Presiden itu Raja diatur Charles, oleh dia kerangka sekarang rakyat saya tanya, seperti apa kemudian Raja Charles, daripada rakyat inginkan. Raja Itu Charles amanat ke rakyat. Zimbabwe, siapa yang Seorang ngutus dia? presiden itu harus Nggak usah menjalankan kau- amanat nggak usah main pelit. rakyat. Kamu takut, Tidak kenapa kau mungkin ke jawab? Papua itu karena Kamu- urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanat rakyat. Amanat DPR, amanat Dari MPR. mana rakyat Makawi yang Sistem Ini- pemerintahan yang mengatur itu. Nenek Bang Giga. Muki itu siapa? Sistem pemerintahan yang mengatur itu, Bang Giga. Setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana Iya, kan itu menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia, bukan. Keinginan siapa coba? Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia membuka dia ke Kasihan. Kalau sana. dia mau ke Papua, Kasihan. mau ke Jogja itu Anda keinginan tidak siapa? paham pemerintahan, jangan Enggak, Anda tidak bicara paham sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat. Ngerti Anda? Yang mengutus Bahkan Jokowi ke sekedar Papua untuk siapa? makan rakyat yang kasih. Yang Hei. mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau Kalau saya persamakan bisa- saya bisa Tuhan. rubah dengan Jangan yang kau mengutus Raja persamakan Charles ke Tuhan Zimbabwe dengan siapa? presiden. Yang Itu mengutus cuplis Raja namanya. Charles ke Zimbabwe siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu Berani bukan jawab. orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. Turun kan? Mengutus Turun, kan? raja- turun. Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya Anda bisa Siap. siuman. Siap guru. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden. Itu namanya kucuk. Hah? Itu namanya tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis. Otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya.
Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Wah, Sekarang bener. sang hamba, Yesus diam dulu, adalah diam dulu, Tuhan, ya. diam dulu, Wah, diam dulu, pintar kau. diam dulu, diam Pintar dulu, kau. diam dulu, diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini yang telah mendengarkan aku. Aku menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus yang harus dipercayai, bukan Yohanes. Hei, Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus Yohanes dipercayai itu 1:1. adalah Yesus. Diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Kucluk. Kau yang kuceluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11:42, orang berdiri di sini, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, kata Yesus. Yohanes 1:1, kalau kau tidak percaya, kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat kabar Yohanes. Kalau kau tidak percaya 1:1, kau tidak diurapi. Saya tanya samamu, saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu kiper. Ya, kau yang kiper. Dasar. Yohanes 1 itu Kau Yesus kutuk, berkata nanti di data nomor 38-nya baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar tungki, nggak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit, memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Dalil kitabmu sendiri yang masuk ke mulutmu itu. Satu bro. Ya enggak sampai ke otakmu. Coba Anda baca Yohanes 11. Yohanes 11 tidak dipilih. Nenek lu kiper. Roh jahat tidak akan mungkin bisa memilih saya. Kutendang bokongnya roh jahat itu. Tuhan. Kutendang bokongnya, kutendang bokongnya roh jahat. Gak mungkin bisa masuk. Gak mungkin. Ini permasalahannya adalah selama umat Islam masih menggunakan akal, maka roh jahat yang ada pada diri Kristen tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Pahami itu? Apa batu hitam? Nah, ini sekarang permasalahannya Yohanes 11:42. Anda baca tuh. Agar mereka, dengar, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya. Percaya sebagai apa? Jawab. Agar mereka percaya bahwa apa? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bukti akurat bahwa Kristen itu dipenuhi roh setan. Kau yang kesetanan kau. Coba kau baca dalilnya. Yohanes 11:42. Kau tidak ikut Yesus kau cuma. Nenekmu kiper. Kalau Anda menuhankan Yesus berarti Anda tidak Yesus. Dengar. Kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak mengikuti Yesus. Anda mengikuti setan. Markus 5 nomor dengar. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Di situ jelas tertera orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menyembah Yesus. Ayo dong. Mana Kristen yang hebat ini? Yang pandai berdoa di hari Sabtu, di hari Minggu? Mana? Hadapkan kepada saya. Saya ingin diskusi dengan mereka. Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka. Bukan seperti ini, cuplis. Ayo. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu
bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang pada masa Yesus mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Nenek kipe. Sakit, kamu sakit memang, kamu sakit, parah kau. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang mau oleh Yesus agar orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Datang penumpang gelap dari barat justru mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ajaran koclok, ajaran otak yang bocor halus, kiri kanan muka belakang. Itu pahami Anda, Pak. Tolong pahami itu ya. Saya izin dulu pamit ibadah untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ingat. Selama ente tidak bisa menjawab, roh apa yang merasuki ente menjangkali, melampaui batasan dari pengajaran Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka selama itu juga Anda dicap sebagai manusia yang adalah iblis menjelma menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat lanjutnya. Jadi saya ulang lagi, saya ulang lagi 15 detik. Selama orang Kristen masih menyembah Yesus, maka selama itu juga yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus. iblis. Silakan dilanjut para dewan guru. Saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum Guru Desuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Naikkan setannya, hati-hati tapinya ya, teman-teman. Lanjut. Siap Guru. Ini ada Assalamualaikum Bang Bejo, Satata, Bang Handi, Satarif, host Bunda Ferat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sepertinya ada Hafiz di bawah yang minta naik. Apakah kita naikkan dulu? Siapa? Mungkin ada Hafiz Airah ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh, silakan. Ya. Ya Allah. Tingkat terus Ya, Silakan naik Hafiz. mana Hafiz Airah? Tapi kok bisa sakit gitu ya si Eli ya? Iya. Mana Bang Bejo? Udah ditarik naik. Hah? Udah ditarik naik nih. Enggak ada. Belum naik ya? Oh, enggak naik. Bang Handi kemana? Aku nggak ada suara. Satata nggak ada suara. Oke, kalau gitu kebenaran aja. Silakan kebenaran, lanjutkan lagi. Lanjut. Mana ada kebenaran Bang Bejo? Oh, ini habisnya udah di atas kah? Nyangkut, nggak bisa naik lagi kebenaran. Full katanya. Sebentar ya. Tunggu, akunnya nyangkut kayaknya. Nyangkut kayaknya yang habis HP-nya Bang Inspirasi itu diperiksa, nanti meledak mulai dari kemarin. habis airnya udah di atas ini, tapi nggak ada. Oke lah. Turunin dulu aja, sik. Tak bantu ya. Bantu turunin dulu ya. Tak turunin dulu. Naik kebenaran aja, kebenaran. Kibinirin. Oh, udah naik. Ya, selamat sore ya. Selamat sore kayaknya. Ya, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Mantap. Saya rasa gini, dari tadi Bang Zuma itu kan bernarasi. Kalau saya lihat sih Bang Zuma ini bernarasi tidak melihat konteks gitu. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Yesus itu wajar. Kalau tadi orang Kristen menyembah Isa sebagai Tuhan, itu baru bisa dinamakan. Ya udah kalau logika begitu tidak. langsung buktikan saja. Ada nggak perintah di Bible menyembah Yesus?
Nggak usah ke situ dulu, bro. Nggak usah ke situ dulu. Ya langsung ke situ aja udah, biar nggak muter gitu loh. Enggak. Bahwa Isa memang bukan Tuhan. Kalau saya setuju, Isa itu bukan Iya, Tuhan. ini nggak gitu. membahas Isa, membahas Yesusmu yang kau tuhankan gitu loh. Ngapain Anda membahas Yesus? Karena Isa dan Yesus nggak punya Iya, kaitan. iya, gitu kalau loh. begitu Anda menuhankan Iya, Yesus. ngapain Anda mencampur Siapa yang orang lain? nggak dicampur, siapa yang memerintahkan Anda menuhankan Nggak Yesus? dicampur, tapi Anda mencampuri loh. Bro, siapa Kan yang gitu. memerintahkan Anda menuhankan Yesus? Siapa? Anda setuju nggak yang saya ucapkan tadi? Isa dan Yesus Iya, itu iya, tidak iya, sama. iya. Kalau tidak Oke. sama, ngapain Anda membahas tentang Yesus? Kecuali tadi itu sama gitu loh. Nah, kalau terus Anda naik ke sini ngapain? Ya saya hanya mau menyampaikan ini aja. Nggak Kalau usah saya disampaikan, naik. kita udah tahu gitu loh. Nggak usah naik, bro. Nggak usah naik kalau begitu. Terima kasih ya. Saya hanya mau menyampaikan itu aja bahwa Nggak Isa usah dan Yesus disampaikan, saya tendang. Nggak Nggak usah. usah disampaikan. Nggak hal yang usah disampaikan disampaikan. nih. Anda Saya menyampaikan yang hal yang benar. basi. Anda menyampaikan hal yang basi, bro. Kita paham itu. Yesus yang disalib itu beda, bukan Nabi Isa yang disalib. Yang disalib itu adalah orang terkutuk, pemakan suap, orang fasik, kerasukan iblis. Itulah yang disalib itu, gitu loh. Itulah yang Anda tuhankan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Itu loh. Jelas tuh perbedaannya. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang pemakan suap yang disalib, karena tidak boleh menyalib, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Masih anak Maria ini adalah orang baik, orang soleh. Setiap doanya selalu diijabah oleh yang mengutus dia. Gitu loh, Ibrani 5 nomor 7. Semalaman dia berdoa, nggak mungkin doanya ditolak. Bukankah selalu dia dikaruniai oleh Bapa di surga? Jadi nggak mungkin disalib. Yang disalib itu adalah orang yang pemakan suap. Udah selesai. Kenapa lagi mau dijelasin? Kita udah paham kok. Bagaimana Bang Ardiansa? Setuju apa setuju? Setupat. Nah, setuju. Masa setuju sih bang? Setupat, setuju dan sepakat. Oh iya ya, nggak setuju. Setuju itu apa setuju? Setuju dan jangkung. Oke, di sini ada temennya Bang Hadi nih. Silakan Bang Hadi. Iya Pak, Laskar Kristus sejati. Agung, Agung. Agung ini Bang Hadi. Oh ini Agung, ini mah waduh pendeta ini. Pendeta khusus menginjili binatang. Loh, kemana dia? Pergi dia takut dengar suaraku. Masih ada Ustaz Tata. Ini Agung ini pendeta khusus menginjili binatang. Kata dia begini, binatang yang paling sulit untuk diinjili adalah curut. Kenapa? Sulit ditangkap, kecil katanya, liar gitu kata dia tuh. Aduh, gimana ya orang-orang mereka ini ya. Kamu jangan membahas Yesusku katanya. Kalau nggak mau dibahas, jadi jangan naik diskusi kan. Kamu boleh bertanya, kenapa umat Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda boleh bertanya, kita jawab berdasarkan data yang ada di Al-Quran. Nah, begitu sebaliknya kita tanya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Mana perintahnya menuhankan Yesus? Kan itu nama diskusi lintas agama. Begitu coy. Roh apa yang ada di dalam diri Anda itu yang mempengaruhi Anda itu menyembah anak Maria? Itu statement Banjuma, pertanyaan Banjuma. Roh apa gitu loh. Tadi dijawab oleh Roh Kudus. Mana buktinya Roh Kudus membimbing Anda menyembah anak Maria? Nggak ada datanya. Nah ini kan namanya cita-cita. Diskusi itu tidak menjelaskan cita-cita, tapi yang sudah terjadi. Cita-cita kok dibahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam saja sama guru-guru di sini untuk Bang Juma, Guru Iya, Bang. Tahta, Guru Ardiansa, Bang Hendi, Bang Inspirasi, Bunda Vera, Bang Arif sama Bang Bejo nih ya Bang ya. Personil lengkap nih. Itu aja untuk kirim salam aja Gurunda. Iya Bang Iseng. Sama-sama Bang. Iseng Rais namanya. Jadi Pak Rais tukang iseng ya? Bukan. ini kalau ini udah personil lengkap, tinggal Bang Kores sama Uni Rifa. Udah nggak ada lawan ini.
Ini loh Bang, nama Anda ini kalau dibaca dari kiri ke kanan, Iseng Rais ya boleh lah. Kalau dibaca dari kanan ke kiri Bang, waduh. Sama dengan sarung Bang. Iya, iya. Sarung itu orang Arab beli. Kan kalau di Indonesia itu dijamin tidak luntur kan ya Bang ya. Pas dibawa ke Arab dicuci luntur. Nah, marah dia. Ini luntur. Ya Anda ente salah. Coba dari Arab, dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Nah, gitu Bang. Iya, iya, iya. Ya gitu aja Gurunda ya. Ya, makasih Bang. Itu intermezzo ya Bang. Ada lagi? Selamat. Ah, ini lagi nih. Ya gitu coba. aja. Pendeta Agung lagi nih. Gung. 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 Halo, Bang Andi. Gimana bro pengalaman menginjili binatang? Oke, bahas itu lagi ngapain dibahas toh? Iya kan, nggak apa-apa diulang-ulang toh, gitu loh. Apa kemarin binatang yang paling sulit diinjili curut ya? Iya, lari-lari lah. Ya itu kan, bener kan? Iya. Nah, sorry, baru online, sinyal juga jelek. Habis hujan 4 kali di sini. Gimana Gus? Laundry masih lancar, laundry. Sudah kagak. Oh, belum berhenti. Kenapa? Ya, cari aktivitas lainnya aja. Sekarang bisnis apa, Gung? Kali-kali kita tidak bisa kerjasama. Perkebunan, perikanan. Wis. Yang cocok kau diangkat jadi kabinet. Ini ya, jadi menteri perikanan aja nih. Ya, lagi usaha kecil-kecil lah Bang Andi, biar ada pendapat. Bahasa Terus apa masih tadi, aktif Bang? ke gereja? Saya ketinggalan jauh nih. Masih aktif ke gereja? Iyalah, seperti biasa. Ini banyak yang nanya, ada teman kita Kristen ini Agung ini sebenarnya pendeta apa bukan gitu loh? Apa jemaat biasa? Ya, kalau ditanya ya, aku sempat belajar sekolah. Oh iya. Tapi kalau Jadi boleh lah. Jadi boleh disebut pendeta gitu ya. Kalau ke apa namanya? Kalau pelayanannya nggak terlalu tinggi sih, cuman biasa aja lah kayak jemaat gitu. Tadi bahasa apa Bang Andi? Itu loh. Tadi ada Kristen di sini mengatakan bahwa Roh Kudus yang membimbing dia menuhankan anak Maria gitu loh. Nah, Terus nggak bisa dia buktikan. Ternyata tidak ada bimbingan Roh Kudus menuhankan anak Maria. Ini hanya cita-cita dia saja gitu, Gung. Iya sih. Nah, menurut kamu siapa sih yang ngajarin pendeta Agung ini mengatakan anak Maria itu Tuhan gitu loh? Menurut kamu siapa yang ngajarin? Sumbernya dari mana gitu loh? Ya, Ayo. sebenarnya kita Bang Andi tahu sendiri lah kalau di dalam Alkitab seperti apa ya. Semuanya pasti tahu ya. Sumbernya dari mana, turun dari mana, akhirnya tahu toh, hafal semua toh. Nah, sebelum kenal Yesus, kenalin dulu siapa Yesus itu, begitu kok. Menurut kamu siapa Yesus menurut Yesus? Menurut aku Yesus itu ya Yesus karena dia itu hanya utusan di dunia ini sebagai utusan di dunia ini supaya manusia itu
sadar bahwasanya di dunia ini itu ada Tuhan, bukan menyembah berhala. Zaman dulu kan menyembah berhala. Gitu. Wah, kalau kamu ini pendeta lurus kalau begitu. Yesus adalah utusan Tuhan, diutus untuk Bani Israel agar Bani Israel menyembah berhala berhenti menyembah kepada satu Tuhan. Kamu ini pendeta lurus ini, Gung. Benar ya Ustaz Arif ya? Iya, dari dulu kan lurus memang dia Bang Hendi. Pendeta lurus dia. Bahkan sempat mu'alaf kan dia. Cuman balik lagi. Iya. Tapi is oke lah, masa lalu udah lah. Kalau udah pernah syahadat balik lagi, itu kan masing-masing. Itu saya nggak mau kejar itu, Gung. Aduh. Iya. Musuhnya Ustaz Tahta dulu itu dia. Jagung ini. Sidarjo. Ya, tadi ada Bang Tak Tata tadi pagi. Ini kan masih ada. Joy. Masih ada ini. Ini Gung. Ini ada. Kau kangen sama Ustaz Tata? Ustaz Tata? Masih Pak. Ustaz ada. Ustaz Tata? Dari pagi tadi berhubung kerja jadi putus-putus. Sekarang udah free lah. Jadi menurut kamu, Gung, yang menuhankan Yesus itu keliru toh? Sebenarnya nggak keliru Bang Andi, tetapi kita memilih konsep dan perilaku kita kepada menyembah Tuhan yang mana begitu. Kalau Yesus itu ada di dalam Alkitab, karena Yesus itu kepercayaan umat Kristen bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam tadi udah sempat bahas tadi sih sama Ustadz Tata ya, bahwasanya dia manusia itu hadir di dalam dunia ini, yaitu Yesus, sama halnya yang digenapi seperti di dalam Yohanes pada mulanya adalah firman itu menjadi daging. Nah, Yesus itu adalah daging menurut manusianya, sedangkan rohnya itu jadi kalau orang Kristen kamu mulai nyeleneh, tadi kamu udah lurus, sekarang mulai nyeleneh lagi. Gimana sih kamu ini kok mendua bicaranya? Tadi udah bilang tadi Yesus itu utusan Tuhan, sekarang kau Tuhan kan pula lagi, aduh. Gimana ya nyampaikannya ya? Ya sulit karena manusia ini bukan Tuhan, lu Tuhan kan, itu sulitnya di sana. Nah, di dalam Alkitab tadi juga di situ sempat disinggung bahwasanya Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tadi pertama statementnya lurus, Yesus hanya diutus kepada Bani Israel untuk mengajari Bani Israel agar tidak menyembah berhala. Artinya dia utusan Tuhan. Statement kedua dia Tuhan. Aduh, aku tuh udah mendukung tadi. Mana sih Mas Agung ini? Aduh, lama-lama gua makan kalau lagi lapar nih. Bro, ada azan sebentar bro. Ya udah di mute dulu. Sidoarjo udah Bu azan ya? Iya, sudah waktunya azan asar. Azan asar ya. Ya. Pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Dari tadi udah waktu asar, teman-teman. Di sana udah asar juga? Udah Bang Andi. Oh, udah. Udah dari tadi. Iya, sini baru mau mulai. Yang lalu. Iya, betul. Nah, sore ini saya nanti mau ke Bang Aristo. Ini loh teman-teman ya, kami himbau yang ada di Jabodetabek atau dimanapun, kalau ingin nanti siapa yang mau terlibat dalam hal kepanitiaan, kita mau menyusun panitia nih penjemputan Bro Hijab. Ya, jadi siapa yang mau silahkan gitu ya, kita bisa nanti meeting lagi gitu. Karena diseleksi memang sih orang di sana, karena Pak JK juga sebagai apa ya, corong gitu ya. Ini membahas tentang bagaimana jadwal beliau kan padat juga di Indonesia nanti.
Inspirasi ke Jakarta lah, bareng sama gua tidur di rumah. Insya Allah, Bang Andi. Insya Allah nanti saya ke sana. Kalau masalah tiket akomodasi mah gampang ditanggung oleh TikTok. Aman Bang Andi kalau itu, banyak yang jadi sponsor kalau saya mah. Bahaya dah. Malam ini Bang Nakner nanti tidur di rumah gua. Kalau enggak aku tidur bareng di hotel mana nanti, lihat sikon aja ya. Dia masih di MUI. Ya, kita lanjutkan Bang Andi bisa? Iya ya. Lanjutin aja. Sebelumnya kita membahas apa nih? Jadi gini Bang Andi, Pak Agung ini sebelumnya dia komunikasi ke saya, katanya mau buat janji sama Gurunda kan, untuk diskusi dialog. Cuman pada waktu itu malam, tiba-tiba dia DM saya gitu, katanya, maaf Bang, sorry, saya ketiduran gitu. Padahal sudah janji untuk diskusikan sama Bang Suma gitu. Cuman saya ketiduran, nggak tahu kenapa ketiduran, padahal kan jadwalnya udah jam berapa gitu. Ya, begitulah Bang. Begitu. Iya kan, itu hari masih saya ingat itu kan, Pak Agung ya. Iya. Dan tanpa dijadwalkan, ya alhamdulillah ini hari Pak Agung langsung ketemu sama beliau langsung di sini kan, tanpa ada janji, tanpa ada apa-apa ya. Ya itulah, kadang sesuatu yang direncanakan nggak jadi, tapi nggak direncanakan jadi. Ya itulah. Mau siapa? Mau ketemu siapa? Nah itu ada murid Mbak Ustadz, itu ada muridnya Pak Ustadz tuh, Agung. Mau ketemu siapa? Bayar dia. Tidak bayar. Kalau kita membahas tentang Yesus itu tidak henti-hentinya ya. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak percaya bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan ya. Kalau di dalam Alkitab itu kita sebagai orang Kristen percaya bahwasanya itu dia adalah Tuhan. Dalilnya di mana? Karena Dalilnya di mana? Oke. Dalilnya di mana dalam itu? Kita lihat dalilnya Cak Tata. Cak Tata apal mau suara apa? Iya mana? Iya mana? Sebentar saya. Jangan sebentar, jangan lama. Saya. Saya baca. Pemaksaan. Semua itu dicatat dan ditulis. Kalau dihafal saja nanti lama-lama merotol. Jatuh. Ngomong aja Kak. Kamu kesulitan mencarinya gitu. Di Alkitab memang dia itu dinyatakan bahwa dia itu setara dengan Allah atau Tuhan atau Bapa ya. Di mana ayatnya itu? Di mana? Di dalam Roma. Di dalam Roma berapa nih? Aduh. Di dalam Roma 10 ayat 13 Yohanes dalam Iya, di mana? Dalam Roma 10 ayat 13, Yohanes 20:28, Kisah 2 ayat 36, Ibrani 1 ayat 10. Roma 10:13 berbunyi begini. Roma 10:13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu bunyinya. Aku mah salah data. Gong. Kamu tuh udah usah debat, Gung. Jual apa kayak mas ini mas, ayo mas gitu loh.
baru cocok. Jadi suara itu bukan debat, sudah cocok. Ya Gong. Aku bukan khotbah sih. Aku bukannya khotbah, tapi itu ayatnya, Cak. Banyak sih ayatnya. Matius 28 ayat 18, Lukas 1 ayat 43, Gong, Lukas 2 ayat orang debat 11, itu Lukas 6 harus ayat laki-laki banget, Gong. Orang debat itu harus keras gitu. Suaranya itu bukan kayak gitu. Kisah. Dengarkan itu. Kisah para Rasul. Kisah para rasul, Kisah para Rasul 10 ayat 6, 36, Roma 10 ayat 9, Roma 14 9, 1 Korintus 2 ayat 11, Kolose 2 ayat 6. Itu Cak, hati-hati Cak. Itu ini mau debat tak tega saya Aku debat. ngerti itu sih. Ya, mendongeng aja lah, yuk. Itu ayatnya banyak sih ya. Kita harus pelajari bahwasanya kita juga harus belajar siapa sih Yesus itu gitu. Siapa Yesus itu? Menurut Alkitab. Siapa ya menurut kitab siapa Yesus Menurut itu? Alkitab seperti apa pandangannya menurut Gong, bangun tidur itu cuci muka dulu, Gong. Jangan kelamaan, Gong. Kita harus tahu. Kamu baca dalil aja bikin orang ngantuk, bukan bikin malah orang semangat. Sikat aja, Gong. Begini misalnya, Gong. Saya mau tanya, Iya, Ustaz. begitulah. Sus, Yesus, kamu sebenarnya Tuhan apa utusan, Sus? Kan bisa dijawab oleh Ustaz Tata. Silakan, Ustaz. Baca dalil belum selesai, saya sudah ngantuk dengernya itu. Coba, ya, Aduh, suara itu yang laki banget. ya, Oh, Ayo, tertawanya aja mau kayak dikasih tahu kurang banter, ada remah itu. biar Ya, kasih tahu malah kurang banter, aduh remah sampai aja. Ya, usah turu aja lah. Ya, turu lah tidur lah. Tedung boy, Cak. Ya, tedung boy, Cak. Kamu dulu ada Bang Handi, ada Bang Juma udah syahadat. Nah, saya ingin tahu alasannya kenapa itu mau nipu atau gimana itu, pura-pura atau gimana dulu itu? Hah? Tidak pura-pura. Kenapa pura-pura? Ada pede? Pura-pura. Enggak pura-pura, tapi terus apa? Enggak pura-pura, tapi nyemplung lagi. Iya, nyemplung itu gara-gara apa? Ya gara-gara apa nyemplungnya itu, Gong? Dengerin dulu, Gong. Gara-gara apa nyemplung lagi itu kenapa? Nyemplungnya gara-gara apa? Gara-gara keluarga. Kenapa keluarga? Adan Percaya kepada Yesus Kristus. Komat bang. Apa? Lagi di luar soalnya. Ya kan. Gara-gara apa? Nyemplungnya itu kenapa? Kalau nyemplung itu bukan gitu, kok ada sungai kamu nyemplung, kok. Ya maksudnya itu kembali lagi anak-anak. Ya kembalinya itu gara-gara apa? Anak-anak keluarga gitu. Aduh. Daripada Ya, diusir dari rumah, mending aku nyemplung lagi. Gara-gara takut diusir. Iya. Aku tinggalan di terus. Nah gitu, kok. Ya, terus aku tinggalan di. Kalau kembali itu murtad itu jangan karena kebenaran, jangan karena takut ke keluarga. Nah gitu itu kan gitu Kristen itu. Bukan karena kebenaran ya. Ya Ya, salah. Uang masih takut ke istri, ke anak mau mualaf. Aku durung kawin, Cak.
Terus, takut diusir orang tuanya. Kamu tuh laki-laki apa Iya. bukan sih? Dewasa aku tinggal nanti terus. Sampean nggak orang mungkin. Waduh, udah lah Gong, enan Kristen aja lah kamu Gong. Nggak cocok jadi Tuana lawanen kok cak sampean cak. Tuh, tertawanya kayak Bu Kermi, Kermi siapa? Resmi. Kermi, Coba kermi. baca karakmu nak. Kremi maning dijas lu remah. Udahlah kamu itu mau jadi debat kayak apa? Ya tidak tega orang Gong lawan kamu Gong. Kamu bertanya aja Gong, Gong, bertanya aja Gong. Meski kita sapa tanya. dulu Ustaz. Satunya Ustaz. Maruba, selamat sore Maruba. Iya, selamat sore bagi kita semua. Muslim apa? Sore. Kristen dia Ustaz Arif. Oh, Maruba. Kristen. Silakan. Bang Maruba kalau mau diskusi di sini ada Ustaz Tahta. Banyak sekali di sini. Ada Bang Suma juga. Ya, Bang Suma beliau masih beribadah, Gong. Oh masih sholat kah? Oke, Iya. lanjut. Lanjut silakan Maruba. Bang Maru, ada yang mau dibahas Bang Maru? Atau kita mau bahas apa Bang Maru? Mumpung ada semua di sini Bang Maru. Oke, baik, terima kasih. Coba dulu diklirkan, bolehkah saya diberikan data Yesus yang dibahas di Alkitab Perjanjian Baru dengan Isa yang dibahas Quran itu, apa perbedaannya? Terima kasih. Oke. Saya menyebutkan persamaannya. Di dalam Al-Quran Isa itu utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Jufruf 59. Wa rasulan ila bani Israel. Diutus untuk Israel. Kalau dalam Bible Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:25-23, Matius 2 ayat 6. Dan Matius 10 ayat 5, utusan untuk Israel. Baca, Cak. Tunggu dulu, tenang. Kan disuruh menjelaskan persamaannya. Yang kedua, dalam Islam ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi dia seorang nabi. Itu dalam Al-Qur'an. Ya, Maryam 30. Kalau dalam Bible dia juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dua sudah. Yang ketiga dalam Al-Quran, dia wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dia diberi firman, menerima firman. Dan firman itu disampaikan kepada umatnya Israel. Ya. Dalam Bible, dia sama menerima firman dan menyampaikan firman. Mana dalilnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Yang terakhir dalam Al-Quran Al-Juhruf, ini Abdullah, Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, kata Isa kepada umatnya. Nah, dalam Bible Markus 12:32 atau Yohanes 17:3, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu sama kan? Ya. Berarti Al-Quran dan Bible mengatakan Yesus utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, dan mentuhankan Allah. Nah. Terus, gimana lagi? Nah. Oke, baik. Berarti Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang disebut dalam Perjanjian Baru. Begitu Pak ya? Terus saja, terus ngomong aja. Apa terus? Ya, itu pertanyaan saya. Saya ingin dalilnya bahwa Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu Pak. Dari tadi Bapak hanya menyampaikan tentang persamaan-persamaan yang boleh ada. Saya minta
perbedaan dan juga asal usul mereka berdua begitu. Oke. Kalau perbedaannya hal-hal yang tidak penting itu, cuma kelahiran di mana itu tidak masalah. Mau lahir di manapun, yang penting tetap dia utusan Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu yang inti. Jadi asal usul mereka dan tempat mereka dan siapa mereka tidak perlu diketahui. Jika begitu, semua agama pasti mengajarkan yang baik. Kalau dasarnya. Betul. Nah terus Yesus menurut kamu siapa? Ya itu yang masih saya belum dapat itu dari Bapak. Ya Anda kan, kamu kan Kristen. Kamu mengimani Yesus sebagai apa? Bapak katakan tidak penting begitu sama saya kan. Jadi tapi benar saya. Nah iya, udah tak kasih persamaan ya dalam dalilnya banyak sama. Nah sekarang kamu apalagi yang mau kamu bahas? Yang saya minta perbedaan itu dari Pak. Bapak katakan tidak penting. Padahal itu yang saya minta. Bagi saya itu sangat penting begitu. Ya sudah, yang penting tuh ya gimana? Mau menjelaskan apa kamu tentang Yesus? Yang saya tanya tadi, Isa yang disebutkan di dalam Quran itu, apakah sama orangnya dengan Yesus? Ya sudah, menurut kamu, menurut saya sama. Kan saya pakai dalil barusan. Nah sekarang menurut kamu beda apa? Apa sama? Itu yang saya minta dalilnya, di mana samanya? Apakah orang? Ya barusan kan udah aku jelas. Oke, gini aja lah. Menurut kamu tidak sama, oke? Jangan disamakan. Kalau memang oke, anggaplah tidak sama ya. Nah sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible, gimana? Iya, Yesus menurut Bible itu. Oke, siapa Yesus menurut Bible? Tunggu dulu Pak. Hah? Sabar Pak, sabar. Yesus menurut Bible itu dia lahir di kandang domba di Israel. Ada tanya kelahirannya, siapa Yesus menurut Bible? Begini, boleh saya tambahkan. Kamu diam dulu, Gong. Diam dulu, Gong. Diam Diam, kamu. Gong. Udah selesai kamu, Gong. Ayo silakan. Yesus menurut Bible siapa? Itu dia Pak, saya minta yang seperti itu. Loh, kok itu dia saya nanya? Tadi saya sebutkan bahwa Yesus itu di dalam Alkitab dia lahir dari di kandang domba. Loh, saya kan tanya lahir, ngapain ngapain tanya kelahirannya? Saya nanya Yesus itu siapa? Yesus itu menurut Bible. Itu pertanyaan saya ke situ, Bapak tidak katakan. Jadi tidak mau ditanya nih. Pertanyaan saya Bapak belum jawab karena Bapak Apa katakan pertanyaanmu? penting dijawab, kata Bapak katakan, tapi padahal bagi saya penting. Jadi Bapak Ya hanya sudah gini aja lah, oke beda saja lah Isa dengan Yesus beda. Nah sekarang karena beda, Yesus menurut Bible siapa? itu yang saya tanya Bapak bedanya. Lu kok nanya, kok saya nanya kok? Kan saya pertama bertanya Pak. Apa? Saya bertanya sama Bapak. Pertama bertanya saya yang pertama. Bertanya apa? Nah pertanyaan tadi apa perbedaan? Bapak tidak mau jawab perbedaan itu. Ya, Bapak, Ya udah beda udah. Oke sekarang anggaplah beda ya. Oke. Sekarang saya tantang kamu. Kita dialog Yesus menurut Bible gimana? Berarti itu hanya asumsi kalau Bapak katakan Maksudnya anggap. juga saya nantang, saya mau diskusi saya bersama kamu pakai Bible. Saya minta dalil dari Loh, saya mau diskusi kok. Mau debat saya sama kamu. Saya tidak mau berdebat Pak. Saya hanya minta. Terus kamu mau datang ke sini mau ngapain? Ya mau meminta jawaban akan hal itu. Mau jawaban apa? Minta nanya apa? Waduh. Berarti kamu takut kalau mau diskusi takut? Bukan, saya diskusi tidak tahu. Kalau berdebat saya malas karena semua punya kebenaran gitu loh. Kebenaran apa? Apa kebenaran Kristen? Ya jangan dulu itu punya kebenaran. Jadi intinya pertanyaan saya dari Bapak tidak katakan tidak penting dijawab. Pertanyaan tapi bagi saya penting gitu loh jawabannya. Iya. Apa yang kamu tanya? Pertanyaan saya, apa perbedaan Isa dengan Yesus itu? Gitu maksud saya. Siapa orangnya itu? Apakah memang sama yang disebutkan orang yang dalam? Ya sekarang saya anggap beda sudah. Nah terus kalau beda kenapa? Janganlah begitu Pak. Saya tadi kan awalnya minta Wong saya pengen dialog sama kamu gimana sih? Saya pengen tahu Yesus itu siapa. Ayo dialog ketika kita. Bapak dengar Pak, ketika Bapak katakan anggap itu asumsi Pak. Enggak, saya mau dialog sama kamu tentang Yesus. Kok itu Isa ini Pak, Isa dengan Yesus. Oke, Isa mau debat Isa dalam Al-Quran gimana? Iya, saya minta sudut Oke, menurut kamu Isa dalam Al-Quran siapa? Saya fokus ke pertanyaan saya pertama itu Pak. Loh, kamu itu tak suruh milih. Saya yang Kamu bertanya, mau Pak. dialog dengan saya Isa dalam Al-Quran apa Yesus menurut Bible? Pilih. Itu yang saya tadi tanya. Kedua Jadi itu pilih mau yang mana? apakah sama secara orangnya Oke, pribadi? beda udah beda. Nah sekarang kalau beda kamu mau dialog apa dengan saya? Yesus apa Isa? Silakan.
Itu yang saya minta dari datanya. Ada Kau enggak, minta, Pak? saya mau nantang suruh milih kamu. Orang Bapak bilang itu anggaplah kata Bapak. Berarti asumsi. Nah gini loh, saat tak suruh pilih, kalau memang beda, kamu pilih. Mau Yesus menurut Bible atau Isa dalam Quran. Kalau sama, ayo dua-duanya pakai dalil dua, Quran dan Bible. Gimana? Pilih. Kalau Bapak masih ucapkan kata Aduh, masih aja ribet. Gong, gimana nih Gong? Teman Gong, takut Gong. bukan, saya bukan takut. Tapi Ya sudah, Bapak, sekarang dipilih. Kalau memang berani, pilih. Saya jelaskan sedikit. Jangan dong, nanti saya ngantuk Gong. Udah diem. Ya, wes aku tak menang wes. Oke, silakan. Bang Lanjut no. Marubah, silakan. Mau pilih yang mana? Isa menurut Quran atau Yesus menurut Bible atau Isa atau Yesus dalam Quran dan Bible? Pilih. diselesaikan dulu Pak. Siapa orang ini? Tidak dipilih. Ayo saya mau dialog. Kalau nggak ada korelasinya bagaimana? Kita angkat tema saja Bang. Cak Tata, kita angkat tema. Taruh lu Gong, diam dulu. Pak Gimana Marubah, kita korelasikan antara- Bro Marubah, kok nggak nyambung-nyambung? Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jangan ke situ lu. Tadi Lo pertanyaan terus saya. mau ngapain naik ke sini kalau nggak mau ditanya begitu? Iya, pertanyaan saya belum ada jawaban Pak. Udah dijawab Ustaz Tata berkali-kali. Udah dijawab tadi. Oh, begitu rupanya jawabannya. Walaupun Iya. nggak peduli jawaban itu, penting jawab aja gitu. Ya kan Anda nggak mau menerima jawaban tapi udah dijawab kan gitu. Coba dulu Bapak, pertanyaan saya perbedaan, Bapak jawab persamaan. Coba bagaimana? Oke, perbedaannya saya kasih tahu. Hanya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Lalu Bung, saya jawab perbedaannya ya. Perbedaannya adalah Silakan. ya Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu perbedaannya. Kristen mengatakan bahwa dia disalib, dibunuh secara terkutuk di tiang salib. Kalau di Islam itu dia utusan Tuhan, dia tidak disalib, diselamatkan. Itu perbedaannya yang sangat signifikan. Silakan. Satu lagi Bang Andi, dia itu Udah Gung, tak dulu Gung. Ya, silakan merubah itu perbedaannya. Itu perbedaannya bro. Tuh, udah dijawab tuh perbedaannya. Udah dijawab. Kalau memang itu jawaban Anda terhadap itu pribadi yang saya sebutkan itu ya terserah saya saja. Tapi Ya, bagi sekarang nah Anda menurut kami umat Islam sebagaimana yang diajarkan Yesus waktu dia hidup, Yesus Masih anak Maria, dia itu mengklaim dirinya utusan Tuhan. Menurut kamu Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Oke, baik saya jawab. Tapi yang pertama bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda secara tempat pikirannya. Ya udah cukup nggak apa-apa. Anggapi dulu lah itu. Ya, sekarang tinggal Anda jawab, Yesus itu menurut Anda utusan Tuhan atau Tuhan? Silakan. Itu korelasinya tidak ada begitu. Nah, jadi itu orang yang berbeda. Ya sekarang udah ini beda. pertanyaannya sederhana lu. Ya udah beda. Ya beda udah. Bang Andi, kita jawab sebentar Gung, ya. lu diam dulu Gung. Lu udah lama. Bang diam. Agung diem dulu ya. Lanjut Bang Andi. Bang Ardian saja udah paham dia. Menurut kamu itu merubah Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yesus itu Tuhan yang menjadi Oke. Yesus itu Tuhan. Mana datanya? Mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya mana datanya? Dalilnya mana? Paham ya Pak? Ya di mana dalilnya itu? Anda bicara doang. Ini cita-cita loh. Anda bicara cita-cita. Ini kita bukti Oke, mana ya? Mana dalilnya Yesus Tuhan menjadi manusia? Oke, dalilnya itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 17. Yohanes 1 ya Yesus belum nongol. Yohanes 1 Yesus belum ada. Iya, di situ dia perkenalkan bahwa Tuhan itu yang menjadi manusia itu. Yohanes 1 Oke. ayat 1. Baik, ikuti. Diam dulu Gung. Berisilah kau Gung. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya ada Tuhan. Kan sudah menjadi manusia. Nah, tunggu dulu Pak. Bapak belum paham. Bingung lagi dia. Nggak bingung. Saya hanya Bapak yang tidak tahu. Ini loh pertanyaannya, dengerin dulu ya. Kan menurut Anda nih, Tuhan menjadi manusia. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada.
Baik, kita ikuti apa kata Alkitab ya Pak ya. Jangan pola pikir dari Quran dibawa ke bahas kita Alkitab ini. Baik. Wong ditanya ada atau tidak kok jadi. A ada, B tidak ada. A atau B? Jangan dulu adu B dulu, karena nggak seperti pertanyaannya apa aja? Oten ini kalau ditanya apa muter-muter. Itu Alkitab tidak Saya ulang lagi ya. Ini bahasa Indonesia, Bro. Terlaluan kalau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Saya tanya sebentar Bang Handi. Saya tanya baru Bang. Saya tanya Bang Handi dulu. Bang Handi minta dijelaskan atau minta dijawab? Minta dijawab, nggak dijelaskan. Nggak minta dijelaskan. Oke, lanjut Bang Handi. Ya, saya ulang ya. Jawab itu juga dengan menjelaskan. Ya, nanti jawab dulu baru menjelaskan. Dengerin ya pertanyaannya ya. Sesuai statement kamu, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A. Masih ada. B. Tidak ada. Jawab. Oke, sesuai dengan konteks pertanyaan itu, itu kurang tepat pertanyaannya. Lah kan, salah kan pertanyaannya kan? Bilangin juga. Satu dibaca. Pada mulanya adalah pertanyaannya salah Bang Andi dibilangin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Kenapa ya Oten nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Dan firman itu adalah Allah. Susah memang kalau udah mati susah. Oke, silakan. Apa yang silakan nggak nyambung. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Sekali lagi saya ulang. Iya, sesuai dengan pernyataan kamu, makanya dengerin ke orang ngomong biar kau paham. Sesuai dengan statement kamu, Tuhanmu menjadi manusia. Pertanyaan sederhana, waktu Tuhan sudah menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A. Masih ada. B. Tidak ada. Silakan. Ada. Berarti Tuhan nggak menjadi manusia kalau masih ada. Menjadi manusia, makanya Anda tidak paham. Jangan. Kalau Tuhan menjadi manusia, kok masih ada Tuhan? Jadi Yohanes 1 ayat 1 jelas mendefinisikan di situ Allah, Elohim. Oh, ada Allah, nggak ada Allah di Yohanes, nggak ada. Perjanjian lama Elohim, Theos. Ya, Theos. Terus plural. Theos menjadi manusia, oke? Dewa dong. Ya, oh Banyuwa masuk Banyuwa. Empuk, silakan. Jadi begitu dia. Yang mana orangnya ini yang mau diterapi? Maruba. Oh, lamar rupa. Iya, lamar rupa. Apa masalahnya ini? Apa diagnosa awalnya apa? Gejala awalnya apa dia? Sakit kepalanya menjalar ke dalam hati sehingga membatu Gurunda. Lanjut. Berarti dia juga cuplis. Cukup percaya iblis gitu. Betul. Oh. Ayo merubah apa ini yang kamu rasakan pertama kali itu di mana? Kaki, kepala, tangan atau di gigi? Coba. Masih secara dewasa lah Bang Juma. Iya, saya berhadapan dengan Kristen kan. Iya, dewasa saja berdiskusi dengan santai. Orang Kristen itu mana pernah dewasa ketika berbicara mengenai konsep agama? Di mana Anda menemukan ada orang Kristen dewasa berbicara agama? Karena dewasa lah maka saya jadi Kristen, Bang. Kalau Anda dewasa, seandainya saya tidak dewasa. Coba Anda tanya anak TK, tunjukkan foto Yesus. Tanya mereka, itu Tuhan atau manusia? Apa jawab anak TK? Kalau Anda tidak dewasa itu saja pernah anak TK aja tahu. Kamu mengatakan dirimu dewasa. Membedakan antara manusia dan Tuhan aja kamu nggak bisa. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak dewasa. Lah, kok Anda dewasa pula? Sekarang yang menjadi patokan keagamaan itu, ketika kita mengatakan diri kita itu beragama, yang menjadi patokan kita itu adalah Yesus kan? Kalau di Kristen, Anda tahu tidak? Jangan ajarin saya. Anda tahu. Memang Anda tidak dewasa. Anda tahu. Sekarang saya tanya, beragama itu yang menjadi acuan. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau ente siapa? Dengar dulu Pak, tadi kalimatmu yang pertama udah salah. Masa foto itu kan gambaran, bukan? Ya, Yesus itu kan gambaran, memang gambaran manusia, bahkan bentukan manusia. Lucu ente itu. Lucu ente itu. Coba Anda buka di sekolah minggu itu yang diperlihatkan fotonya Yesus loh, dan foto Yesus itu gambaran, tapi itu bukan persis Yesus itu. Makanya saya katakan anak TK aja bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ente orang dewasa.
Anda orang dewasa, Anda nggak bisa membedakan itu. Anda ini mau apa? skema saja. Skema apa lah? Itulah Kristen. Ketika dia terluka, yang lain dituduh kesakitan. Anda yang sakit, Anda yang melukai diri Anda sendiri, Anda yang merasakan sakit itu sendiri. Kami di sini sebagai dokter, sebagai tabib untuk menyembuhkan ente. Kok jadi sakit hati ente dibilang kayak gitu? Sekarang permasalahannya, yang menjadi teladan Anda menjadi Kristen itu siapa? Kalau kami di Islam menjadi teladan kami adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ente yang jadikan teladan Anda siapa? Ya itu tadi Yesus. Yesus. Di mana Yesus memberikan teladan menyembah dirinya? Jawab. Ya itu di dalam Matius 12. Di mana? Matius 28 ayat 18. Matius 28 di mana dia perintahkan di situ untuk menyembah dirinya? Di mana? Matius 28 ayat 18. Apa yang dikatakan sana? Sembahlah aku gitu. Kepada aku diberikan kan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Ya itu antara itu ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Siapa yang memberikan? Anda putar-putar saja pun. Siapa yang memberikan? Jadi hanya Allah. Jadi hanya Allah. Dari mana di mana lagi kau curi kata Allah itu? Saya tanya, Yesus itu diberikan atau memberikan? Iya, diberikan karena dari Bapa. Diberikan. Kalau dia diberikan, kalau hubungan dia dengan Bapaknya seperti apa? Kalau dia diberikan, berarti ada hakikat yang maha kuasa di luar dirinya yang memberikan kuasa itu, betul? Bukan di luar dirinya, karena mereka satu hakikat. Satu hakikat nenekmu kiper. Inilah kau. Terima ya terserah Anda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Siapa yang ngajarin? Ya firman Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana tertulis bahwa aku dan Bapa satu hakikat? Di mana? 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Satu di situ, satu hakikat. Apa? Satu hakikat. Sebagaimana juga Bapa memiliki hidup, aku juga anak juga memiliki hidup. Satu hakikat katanya. Terus kenapa Yesus manusia sementara Bapa tidak manusia? Itulah Anda tidak paham baca Alkitab. Kok jadi saya yang nggak paham? Anda yang sedang Anda nggak baca. Anda itu sedang menipu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Mana hakikatnya yang satu mana? Hakikatnya pada mulanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, hakikat mereka adalah Allah. Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Dulu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya tadi satu hakikat. Anak itu diberikan kepada seluruh dunia. Jesus itu diberikan katanya tadi satu hakikat. Iya. Ya apa? Bapak bukan manusia. Bapak bukan anak. Nah, Bapak ya Bapak, anak ya anak. Mana satu hakikatnya? Satu hakikat di dalam satu hakikat yang kuasa, mana? di dalam kekuatan, di dalam keilahian. Kata siapa? Ya kata Alkitab. Mana tertulis itu kata Bible? Di mana tertulis? Saya mau lihat. Bapa memiliki hidup, anak memiliki hidup. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak tidak diberi roh, Bapak ini matikan. Lari lagi. Mati nggak? Hah? Kalau Yesus ini tidak diberi roh, mati atau hidup? Pertanyaan Anda lari-lari saja. Ya Anda kan mengatakan bahwa dia satu hakikat. Sekarang kalau mulutnya Yesus dilakban, hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Satu hakikat itu dalam istilahnya. Pahamnya bahwa mereka sekarang sebagai manusia, kalau mulutnya Yesus dilakban dan hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Mati nggak? Mati nggak? Parah. Tadi katanya satu hakikat. Kau itu ngomong karena kerasukan roh setan. Itu apa? Roh setan yang berbicara dalam tubuhmu itu dengan mengatakan manusia dan pencipta manusia itu satu hakikat. Anda ini apa? Mati akal kan? Nah, mati akal kan Anda? Anda itu berbicara berdasarkan roh setan. Begitu. Saya sudah tunjukkan datanya.
Mana? Bilang roh setan. Ya roh setan lah. Lalu roh apa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Ya roh Kudus, bukan Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Iya. Di mana Roh Kudus memerintahkan Anda menyembah anak manusia? Di mana? Ya di Alkitab lah. Ya, tolong tunjukkan, silakan. Gampang saja tuh kalau masalah itunya. Masalah anak-anak. Parah kau ini. Nanti kalau udah dapat jawabannya, buat lagi pertanyaan baru lagi Oh supaya tidak, saya minta pertanggungjawaban. Apa Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Aduh. Ini kita baca. Silakan. Ada jangan lagi lompat-lompat lari-larian. Iya, silakan. Tertulis di mana dalil itu? Di mana? Ya, tunggu sabar. Pasti salah jawab ini, Pak. Oh iya. Enggak lah. Ya, silakan. Ini pertanyaan udah biasa ini diucapkan ini. Silakan tunjukkan. Coba. Ya, saban. Mana? Siapa yang melihat Bapa? Oh itu melihat Bapak, dia melihat aku gitu. Nah, Bapak disunat pada hari ke-8. Please, cukup percaya iblis aja kau itu. Mana? Sabar dulu. Alamak. Ayo, pusingkan kau kan? Mati akal kan kau, Enggak, belum lagi selesai. Di mana Roh Kudus mengajarkan menyembah anak orang? Iya, sabar. Matius Yohanes 14 nomor 9, Bro. Ini dia. Jadi Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai apa tipuan iblis apa lagi yang ingin kau permainkan? Soalnya ini panjang, sangat jelas gitu loh. Sampai 31 di situ. Mana? 31-nya justru mengatakan apa di situ? Jangan langsung 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ingat dulu. Mana Roh Kudusnya mana? Kita luruskan dulu yang pertama. Kau ingin membengkokkan ini pasti. Ketika Filipus katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia menandakan dirinya setara dengan Bapa. Kudusnya mana? Itu yang pertama. Tunggu Saya minta Roh Kudus. Supaya Anda jangan lari-lari nanti. Kamu lari-lari aja lah. Apa lagi? Pelan. Oke, masuk kita ke Roh Kudus ya. Ini dia. Ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam saya itu Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia di situ siapa? Tunggu. Tunggu dulu, sabar dulu. Belum selesai saya masih. Caca ini anak. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu perintah ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Mana perintahnya? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi sudah dengar itu dipanggil oleh yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia. Bertanya, tunjukkanlah Bapak itu. Dia Yesus itu barang siapa memegang perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Sekarang pertanyaannya, mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Anda kan mengatakan Roh Kudus. Mana dalilnya? Kita masuk ke Roh Kudus ini. Silakan. Matikan mikrofon saya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus.
Ya mana perkataan Yesus sembahlah aku mana? Perkataan Yesus, dengar dulu. Jangan lu ada sama lari ke sembah-sembah. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, anak Iya, yang anak- memiliki hidup sendiri. Anak Allah. Dulu. Anak Allah. Dia adalah juru selamat, penghapus dosa Ya manusia. itu kesaksian kamu. Yang saya Bukan, tanya itu kesaksian Alkitab Yesus. katakan tentang dirinya. Kesaksian Yesus katakan Yesusnya mana? Menyembah dirinya itu mana perintahnya? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai juru selamat, penebus dunia ini, dan Alamak. juga memiliki hidup. Kacau ini diskusi. Aduh, itulah Bahwa yang dia saya katakan menyatakan- cuplis. Cukup Bukan percaya cuplis. iblis. Ya. Mana dalilnya? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh akan Tuhan dalam mengingatkan namaku. kamu, mengajarkan Dialah kamu. yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang- kamu. Dan apa yang dikatakan Yesus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus sembahlah aku mana? Lu ngerti gak sih bro, ini sama moderator ini ya, lu ngerti gak sih pertanyaannya Bang Juma? Ngerti gak? Anda jangan letter-let lah. Ya. Coba aku bukan begitu. Dengarkan saya, anak-anak murid, dengarkan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:8 itu datang. Tunggu, dengarkan saya Yesus dulu. katakan Yesus Dengarkan dulu, cuplis. Biarkan dan mengingatkan. Dengarkan Cuplis, dulu ya orang bicara, gantian. Dulu ini. Aku Yesus berkata kepadamu, aku bukan berkata-kata dari diriku, tetapi Tuhan yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di data nomor 50-nya apa yang dikatakan? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Tanya samamu. Perintah siapa? Itulah bahwa memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Enggak, saya tanya dulu. Yesus Yohanes mengatakan, 3:16. Yesus Jelas. mengatakan, Yohanes 12 nomor 50, dan aku Jadi, tahu bahwa saya perintahnya Yesus itu, dosa dunia, dosa Anda. itu imanmu, cuplis. Itu imanmu dari Paulus, dari iblis. Itu dari iblis. Ini dari Yesusnya yang kita tanya, itu dari Yesusnya mana? Kau akan dituntut oleh Roh Kudus. Nah ini mah gereja dipakai ini anak ini. Gak nyambung. Yohanes 12 nomor 50. Udah, turunin. Kalau sudah kerasukan roh setan begini, Ntar turunin dulu, aja. sebelum turun saya tanya dulu dia, dengerin pertanyaan saya ya. Bro, dengerin dulu ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Tunjuk salah satunya, siapa Tuhanmu di situ? Saya ulang ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? Diam dulu, Cukup percaya Gong. iblis. Diam dulu, Gong. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Itu bukan pilihan berganda itu, kebantu situ. Enggak mau dia. Iya. Jawab aja lah. Kok susah amat sih Bang Karena Anda gak Maruf. paham. Jadi saya capek seperti ini aja Bang Juma gak paham-paham dari tadi. Udah kau turun aja, Udah, turun. udah Kau ke kedapatan gereja, cipok pantat Udah kedapatan pendeta. tentang Yesus, lompat ke Pantat Roh Kudus. kirinya, Udah pantat kedapat Roh kanannya, Kudus, jawabannya, lompat ke Yesus. kau cipok. Karena kau nggak bisa diskusi. Kau nggak bisa Udah saya katakan diskusi. skema Anda itu. Kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta, udah selesai. Biar otakmu itu bisa segar. Waduh. Coba Agung saya tanya dulu. Gung, siapakah sebenarnya Tuhanmu, Gung? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Siapa Tuhanmu, Gung? Tanya lagi tadi udah dijawab kan? Siapa? Bapa, Yesus, Roh Kudus, Semuanya atau semuanya benar? Semuanya benar. Berarti Tuhanmu 3. No. Ketiganya adalah satu. Waduh Bang Juma, ketiganya adalah satu, digabung dia. Ya itulah ajaran cuplis. Cukup percaya iblis. Iblis yang ngajarin itu nggak mungkin. bukan Yesus begitu, mengajarin. Bang. Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Satu kan? Nah, lalu Yesus ketika Yesus mendudukkan Tuhan itu satu, Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa di situ?
Dia sebagai di sini Yesus itu ada Sebagai apa? 3 kedudukan dia. Ya, cuplis. Kedudukan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Iya, memang Yesus itu ke dunia ini itu diutus sama Bapa. Betul itu. Nah, terus Yesus mau dikenal, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, makanya itu dari saya tadi mau sebut Yesus itu dibagi 3. Dia kedudukannya dibagi 3. Ada orang dibagi 3. Sebagai kedudukannya itu dibagi 3. Bentar, jangan diputus dulu. Kedudukannya itu dibagi 3, yaitu dia itu turun ke dunia ini diutus oleh Bapa, dia itu sebagai raja, dan dia itu sebagai imam. Itu yang saya tahu. Aduh, sudahlah. Kalau Kalian itu umat cuplis. Cukup percaya iblis. Jelas-jelas sekali loh di situ. Hidup kekal itu mengenal Yesus itu Bapa satu-satunya Tuhan Yesus itu dan mengenal setara Yesus dengan Tuhan. yang Engkau utus. Yesus itu ingin dikenal setara sebagai dengan apa? Yesus. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan, Di mana? Mesias. Udahlah Bang Andi. Udahlah. Sama Mesias lagi. Yesus mau dikenal sebagai Mesias. Yesus Kenapa dikenal disembah kalau gitu? Kenapa sebagai disembah? Nah, sebagai Tuhan. Di mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Di mana Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Oke, kita buka dalilnya. Ya, silakan. Ayatnya ada di mana? Di mana? Di gereja. di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Yesus dalam surah itu kabar yang datang dari setara. Belanda. Alkitab. Setara. Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab itu setara dengan Tuhan sendiri. Ya, kalau setara berarti dua Tuhan. Berarti dia punya. Berarti dua Tuhan dong. Kalau setara. Dua Tuhan. Nah, begini maksudnya. Tadi itu katanya ya. setara. Kalau setara itu berarti ada dua yang setara. Konsepnya Nah, setara itu berarti sama, ada berapa? Ya, konsepnya itu Setara sama. ada berapa di situ? Setara berarti ada berapa? Kan tadi udah disebut. Iya, setara itu ada berapa? Satu. Iya, setara itu ada berapa? Satu. Ya. Cuplis, Dua. cuplis. Dua. Berarti Tuhan Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Satu. Sakit. Inilah yang dikatakan Kalau kita bahwa pakai logika, Kristen itu memang kalau kita kerasukan pakai roh setan. logika, ya kita pakai Ya. Dan itu akan menjadi musuh kita kalian. Itu pakai Yesus yang logika, kalian kita sembah pakai akan menjadi dua. musuh Sebenarnya kalian. bisa 3. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Oke? Setan menjanjikan janji-janji, memberikan janji-janji kepada Kristen. Dan setan membangkitkan angan-angan kosong Kristen. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus dan yang mengutus Yesus setara. Berarti kalau setara itu minimal 2. Nah, sekarang giliran ditanya, Yesus, Tuhan kamu ada berapa? 1 lah. Yang tadi setara itu berapa? Inilah yang dikatakan menjanjikan angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan. Ini angan-angan semua nih, sama seperti yang kabur tadi, yang di-kick dari sini sudah berapa oten yang kita kick di sini. Mereka itu berbicara berdasarkan angan-angan, bukan berbicara mengenai pengakuan Yesus. Yesus mengatakan apa, kalian mengangan-angankan Yesus seperti apa? Bicara pakai data. Kan pakai data. Justru data-data itu yang membuat Anda berangan-angan. Yesusnya berkata apa?
kalian mengangan-angankan apa? Terus kalau nggak Yesus. berangan-angan gimana menurut? Nah, sekarang begini. Yesus ingin dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus itu dikenal sebagai apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai raja. Alamak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan, iya. ya, utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus didudukkan sebagai rasul, utusan. Betul? Kan tadi sudah saya bilang Yesus itu bukan hanya utusan saja, melainkan dia itu raja. Tetapi dia itu kan gini dijelasin sedikit ya. Ini Agung yang pernah ngaku mualaf kan ya? Iya. Waduh, orang sakit. Mualaf balik lagi karena takut sama istrinya. Oh, ada istrinya. Ya udah, lanjut. Ada istri. Nah, yang datang itu dulu takutnya, takut kabur lagi. Ini bunda ini siapa? Muslim apa? Muslim dia. Oh ya sudah lanjut. Waduh, gimana ini Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu dia udah tersadarkan Yesus itu utusan, bersyahadat. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, bahkan keluarganya nelpon saya. Andi, kau jangan paksa anak saya, keluarga saya mualaf. Loh, siapa yang maksa begitu? Akhirnya Agung kembali lagi karena takut sama keluarga. Jadi balik lagi ke Kristen gitu. Masuk lagi dalam barisan roh jahat berarti. Nah, itu dia. Wah, sudah bagus-bagus keluar dari lingkaran setan, masuk lagi dalam lingkaran setan. Jadi cuplis lagi. Cuplis lagi dia. Cukup percaya iblis. Aduh, parah. Janganlah kayak begitu. Syukran Bunda. Janganlah kayak begitu. Anda belepotan kan, Anda menjadi saksi. Betapa banyak orang Kristen yang saban hari kita tanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Apa jawabannya? Roh Kudus, Roh Kudus. Diminta dalilnya, apa yang ditunjukkan? Yohanes 14. Loh, justru dalil-dalil pengakuan Yesus itu yang menampar Anda semua. Ayo dong. Nah, maka itulah dari itulah kita harus kita membahas satu persatu. Kita mengenal siapa roh itu siapa, Yesus itu siapa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Kita ngerti. Permasalahannya gini. Yang mengetahui siapa Yesus, Yesus sendiri atau Anda? Yesus sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen ya Bang Sumaya, saya itu percaya bahwasanya dia itu dibagi menjadi 3. La ilaha illallah. Sabar, jangan potong dulu, sabar. Kita jelasin. Dibagi 3. Apanya yang dibagi 3? Sebagai roh, iya. Dia itu sebagai anak, iya, karena dia diutus. Terus satunya apa ya? Lupa lagi satunya. Iya ampun. Pisang yang diulek dibungkus daun pisang, lalu dikukus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu ketiganya itu satu hakiki, satu hakikat. Oh, di dalam Alkitab itu banyak yang mengatakan Yesus itu diutus ya Bang Sumaya. Baik. Sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu hakikatnya apa? Hakikatnya kan sebenarnya di dalam Alkitab itu juga menuliskan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Kan? Yang saya tanya, manusia Yesus ini, kemanusiaan Yesus ini hakikatnya apa? Untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Benarkah Saudara Agung lulusan S2 teolog? Iya.
Oke, sebagai lulusan S2 teologi, saya tanya, jasadnya Yesus, nonotnya, kakinya, kepalanya, giginya, pusatnya, lambungnya, ususnya, anusnya, itu hakikatnya apa? Gak ada hakikatnya sih. Ya udahlah, ampun aku. Cuman dia tuh hanya sebagai Tuhan diutus di dunia ini. Ya Tuhan. Ini kelihatannya roh yang merasuki Anda ini adalah roh yang dulu juga merasuki siapa? Siapa? Firaun. Yang gagal lah. Iya, Gong. Gua masih waras. Iya, serius. Gong. Kamu itu debater lawas loh dari dulu. Udah berubah sampai sekarang. Udah ada peningkatan. S2 loh. Iya. Jangan-jangan Agung debat Jangan-jangan tapi kan kisahnya nggak lama. Jangan-jangan Agung yang ngajarin teolog bom-bom. Bukan, kalau itu bukan saya. Oh. Karena dia mengaku punya dosen bernama Agung. Bukan. Benarkah Agung ini S2? Soalnya. Benarkah Agung ini S2 yang sering menginjili ayam, tikus? Benar ya? Jangan dibahas. Hah? Nggak apa-apa. Jangan dibahas sudah. Teman-teman kita udah pada tahu bahwa Pendeta Agung ini memang spesialis penginjilan hewan-hewan. Betul ya? Ya kan? Agung. Jadi teman-teman, menurut yang mana yang lebih berat diinjilin antara ayam dan kucing? Jangan bahas itu, aku lagi mas bahas itu. Ya nggak apa-apa, supaya teman-teman Kristen juga paham bahwa satu-satunya pendeta di Indonesia yang menjalankan perintah Yesus itu hanya Pendeta Agung. Karena Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya. Dan pendeta-pendeta lain hanya memberitakan Injil kepada manusia. Karena manusia bisa memberikan perpuluhan. Tapi Agung ini ikhlas. Ini ilmu ikhlasnya tinggi. Dia menginjili kucing, menginjili tikus, menginjili ayam, menginjili buaya, menginjili singa. Tapi yang diinjili itu tidak membayar dia perpuluhan. Tapi beliau masih tetap sampai hari ini menginjili. Bahkan kalau nggak salah informasi, Anda juga pernah menginjili seekor kecoa. Betul? Betul Bang? Bang? Benar kan? Coba lihat. Jadi orang ini tanpa pamrih dia, tanpa pamrih. Kalau manusia diinjilin wajar karena dibayar. Tapi Agung ini menginjilin tikus, kecoa, nyamuk. Itu kalau dia digigit nyamuk, dia injilin nyamuk itu. Coba tanya. Caranya coba. Gini Coba lah Gung. Coba Kalau tanya. nyamuk datang ke pipinya Agung. Nyamuk sayang, jangan kau gigit aku. Dengarkan saya kata-kata saya. Gitu ya Gung ya. Sampai gemuk itu nyamuk gigit darahnya. Enggak Bang Andi, dia dulu kan mau menginjilin kita. Gagal, pindah ke binatang nih. Tapi itu satu peningkatan. Kalau beliau ini kan lemas ngomongnya kayak gitu karena memang dia nggak nerima perpuluhan. Beda dengan Pak Bom-Bom. Andai kan bisa hidungnya, matanya berbicara, matanya pun berbicara. Kenapa? Perpuluhan lancar gitu. Dulu gak gitu itu Gurundaya. Sangar dulu dia itu. Siapa? Agung di WA dulu itu. Oh iya. Kok menjadi segini sekarang gitu? Ya karena hari-hari dia menginjili binatang, dan di sana dia tidak mendapatkan apa-apa, lemas dia untuk makan siang aja susah. Aduh Gong. Lucu Tapi dia ampun banyak Pak. Dia nggak bisa menginjili curut. Curut itu yang tikus kecil itu loh. Nggak bisa ditangkap katanya, sulit. Tapi kalau cicak tikus diinjilin, tikusnya loncat-loncat kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan Gong? Gong? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lembek, sinyalnya merah lagi. Aduh. Masih ingat nggak ketika nginjilin tikus waktu itu?
tikusnya lari-lari lah. Masih ingat gak? Bang. Tapi dia nggak berani kemarin. Kamu berani nggak injilin harimau lapar? Katanya dia. Waduh, itu saya belum ada ilmunya katanya. Takut dia yang dimakan. Waduh. Kok ada begini semua ya? Aduh. Ya itu karena pengaruh roh jahat itu, apalagi. Kalau bukan roh jahat ya tidak mungkin mengantarkan mereka aneh kayak gitu. Kita malah sambendra. Wih, turun lagi dia, kenapa tuh? On off. Gua nggak bisa ngebayangin orang ini loh. Bener-bener udah nyata di depan mata. Masih diingkari, cuplis bener. Apanya? Cuplis. Ya udah, saya isi sedikit untuk teman-teman yang sudah. Ini Dayang, tadi yang hilang itu. Si Tina. Ini Tina siapa? Tina, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Anda Kristen apa Oten, Bang? Kristen. Iya, Kristen. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Yang saya pertanyakan begini saja, Apa itu? kenapa itu selalu kita bawa konten itu masalah agama Kristen? Oke. Di mana kekurangannya dan di mana eloknya kita membahas Alkitab atau Injil ini? Oke, kita jawab ya, Bang ya. Ya, siap. Oke, silakan Bang Joma. Iya, yang pertama, karena yang kami tahu penjajah itu mewariskan agama Kristen. Lalu setelah penjajah kembali ke negaranya, Kristen yang ada di Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa agamanya adalah ajaran kasih. Itu menarik untuk kita buktikan, karena setahu kita agama yang diwariskan penjajah itu pasti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kok penganutnya mengatakan agama mereka itu agama baik? Setelah kita kaji, ternyata memang nggak ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena antara penganutnya dan kitabnya sendiri itu bertentangan. Antara Yesus dan orang Kristen itu bertentangan. Antara Bapak dan orang Kristen itu bertentangan. Bahkan orang Kristen dengan otaknya sendiri bertentangan. Maka menarik untuk kita bahas. Itu. Yang kedua, agama Kristen kemudian sebagai agama yang diwariskan oleh penjajah, itu di dalam kitabnya penuh dengan istilah-istilah Islam. Bayangkan aja tuh, Anda masuk, Anda menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Buka halaman pertama, muncul nama Allah di sana, muncul nama Nabi, muncul nama Rasul, muncul semua istilah-istilah Islam di dalam. Maka Bible sendiri yang menantang dirinya untuk kita bahas, karena mengambil istilah-istilah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk diberitakan kepada Islam. Nah, begitu kemudian diberitakan kepada Islam, Islam bereaksi dong. Islam bereaksi dong. Masakan kita mau seperti sapi yang dicucuk lubang hidungnya ikut-ikut aja? Enggak dong. Ketika dikatakan bahwa beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Begitu kami diberitakan Bible kepada kami, ya kami pasti bertanya, ini apa? Ternyata kami umat Islam lebih paham produknya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi penjajah datang menawarkan sebuah agama. Begitu agama itu datang, itu kan produk barat. Sebagai produk, ya tentu kita harus tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ternyata orang Kristen tidak lebih tahu daripada kami umat Islam. Artinya umat Islam lebih punya potensi, lebih punya kapasitas menjelaskan Bible daripada Kristen itu sendiri. Yang ketiga, orang-orang Kristen ini merasa dirinya paling benar, sehingga melakukan gerakan kristenisasi untuk mengkristenkan umat Islam. Nah,
Tidak mungkin kami membiarkan itu terjadi. Mereka mengkristenkan orang dengan menggunakan Bible. Maka alat yang mereka gunakan kami pelajarin. Oh ternyata keliru. Cara mereka memahami senjatanya mereka itu salah. Contoh, di dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan kesaksiannya. Tetapi Kristen mengajarkan sebagai misionaris kepada umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana coba kebenarannya? Yesus mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Misionaris mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba. Orang berakal mana yang mau dikibulin dengan itu? Yang terakhir kemudian, kitab suci Al-Quran membahas tentang kitab-kitab terdahulu, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang sembahan-sembahan orang kafir. Berarti ketika kami membahas Kristen, membahas Bible, membahas Yesus, itu sama dengan membahas isi Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kenapa kita berdialog seperti ini? Supaya menghindari adanya pemahaman yang tabu tentang Kristen yang bisa menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Umat Islam sudah tahu, oh Kristen itu begini. Jadi reaksi umat Islam ke depannya ketika ada permasalahan yang terkait dengan dua agama ini, umat Islam santai karena umat Islam sudah pada tahu, oh kita maklumi aja karena mereka ini adalah cuplis. Kita maafkan saja karena mereka ini cuplis. Tinggalkan ketika mereka membahas Al-Quran, tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangankan paham Al-Quran, paham Bible aja, Kristen itu kagak. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mempercayai, mereka hanya berangan-angan, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji yang tidak jelas. Contoh, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen dengan menyembah Yesus? Kristen tidak akan pernah bisa sanggup menjawab. Dengan mengatakan yang menjanjikan surga adalah Yesus. Tak ada janji surga dari Yesus untuk Kristen. Yang ada janji neraka untuk Kristen dari Yesus. Dan itu dalilnya lengkap di Bible itu sendiri. Sekira begitu, Bapak Tina. Silakan. Dibuka mic-nya, Bang. Silakan Pak Tina ditanggapi, Bang. Aduh, ke-mute itu. Halo. Tuh dibuka, Bang. Tuh diterima, Bang, dibuka. Pak Tina. Halo. Ya, silakan Bang ditanggapi, Bang. Yang mengkristenkan umat muslim itu di mana? Udah itu yang kedua. Saya rasa kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini aman-aman aja kok. Tidak ada. Ibaratnya seperti dari Kristen pun yang masuk Muslim, ya kita aman-aman. Yang dari Muslim itu kan kepercayaan ini kan pribadi masing-masing. Nah, ngapain kita bahas-bahas masalah buku Alkitab? Itu yang saya apakan sama Pak Juma itu. Ya, kita bahas Bible itu karena di dalam Bible itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Harusnya Yesus itu diberitakan Yesus itu anak dewa. Itu baru betul. Kenapa larinya ke anak Allah? Nah, terus yang kedua, kitab Anda itu bukan Alkitab. Harusnya Bible. Bible itu apa? Buku. Harusnya buku Kristen atau buku Paulus atau apalah artinya. Jangan bawa-bawa nama Alkitab. Karena kalau tidak ingin berdiskusi, rahasianya cuma satu. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab Kristen. Maka tidak ada diskusi lagi. Anda akan bernyanyi, kami adalah penyembah anak-anak dewa. Kami menuhankan anak Theos, yaitu Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan kami? Nggak ada. Tapi selama ini kan jelas, Yesus adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena diambil kata Allah itu dari kata Allah. Allah itu diambil dari Al-Quran. Dimasukkan ke dalam Bible, disembunyikan identitas Allah itu dengan disebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disembunyikan identitas Allah ini yang adalah Allah dengan disebut Allah. Itu penghinaan, itu penghujatan terhadap umat Islam. Kalau Anda mengatakan damai-damai saja, itu karena
Karena umat Islam itu rahmatan lil alamin. Coba mau ndak kami umat Islam mengambil istilah Yesus, kami masukkan ke dalam Al-Quran. Setiap Al-Quran menyebut sapi, maka sapi itu kami ganti dengan sebutan Yesus. Lalu kemudian berjalanlah Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, binatang apa yang hendak Tuhanmu perintahkan kepada kami? Binatang Yesus. Warnanya apa? Bulu warnanya warna apa? Warna kuning. Jantan atau betina Yesusnya? Jantan. Nah, kira-kira terpukul enggak, tersakiti enggak umat Kristen tuh? Hanya orang gila yang tidak tersakiti. Nah, tapi umat Islam berdalih, ya menggunakan nama Yesus pertama kan bukan ente, lagian di asalnya kan bukan Yesus, tapi Yosua. Ayo. Kalau di kami mengatakan Yesus itu sama dengan sapi, kalian mau apa? Itu kitab kami. Nah, sekarang sama. Kalian menggunakan kata Allah, lantas berdalih, ya Allah bagi kami itu adalah gelar, bukan nama pribadi. Nah, itulah yang biasa saya sebut nenekmu kiper. Kenapa damai menurut saudara? Ya karena umat Islam itu sabar. Umat Islam sayang, cinta kepada kalian. Coba kalian yang mengalami hal yang kami rasakan. Seperti tadi, kira-kira Kristen diam-diam nggak ketika kami katakan sapi namanya Yesus? Diam nggak Kristen itu? Tiba-tiba, kami menyebut nama kafir aja kalian kepanasan kok. Apalagi menyebut nama sapi. Di dalam hadis ceritakan, ada beberapa Yesus yang disembeli pada Idul Kurban. Mampus. Mau enggak kalian terima itu? Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan lahir? Anak Allah katanya, anak Allah. Alamak, sabar sekali umat Islam ini. Yang mati lagi dibunuh, ditombak itu anak Allah katanya. La khala wala quwata illa. Padahal Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata Allah diambil dan dikatakan beranak dalam Al-Quran, di dalam Bible. Tega kali kalian itu. Tega. Andai kalian yang mayoritas, apakah Indonesia akan aman? Itu dulu. Kalau kalian mayoritas, apakah aman Indonesia ini? Saya kira itu pertanyaan saya, karena di sini hujan, ya hujan, kayaknya alam berduka nih ya, disebabkan karena banyak manusia yang menyembah kepada sesama manusia. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Silakan Pak Tina ditanggapi dulu. Pak Tina, itulah alasannya, itulah sebabnya, ya kami harus meluruskan Bang. Itu ya. Dan itu pun kita bahas kalau ada Kristen di sini. Kalau nggak ada Kristen yang naik, ya enggak, kita nggak boleh menolong. Itu ya. Tapi sekali-kali atau ya memang kontinu sih kita harus kritik LAI itu. Yang berbungkus Islam, ya isinya bukan ajaran Islam, tapi terbungkus Islam, bahkan menista, yang mempergunakan istilah anak Allah itu. Padahal di dalam Islam itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Malah mereka meminjam kata Allah, anak Allah lagi kan. Ini kan memicu umat Islam untuk meluruskan. Untung kita masih pakai beradab. Untung kita menyampaikan secara baik-baik. Coba kalau kita tidak bisa menahan emosi kita. Justru Anda harus bersyukur umat Islam sudah dinista tapi masih sabar gitu. Nah, mestinya orang kayak gini kan orang mestinya introspeksi diri dong. Introspeksi diri LAI ini. Kenapa masuk di Indonesia itu ya tidak sebagaimana ciri khasnya, jati dirinya gitu loh. Kita tuh orang Kristen tuh punya jati diri tersendiri. Ya, Alkitab digantilah Bible. Sebagaimana sumber aslinya kan Bible, Biblika atau Biblos. Anak Theos, Apostolos.
Kan asik tuh bang, kelihatan sekali, oh ini Kristen gitu. Tapi kok terbungkus Islam sih ya? Gitu loh bang. Kok ada serigala berbulu domba? Di luarnya kelihatan domba, dalamnya serigala, buas. Nah, ini yang harus diluruskan bang. Kami umat Islam nggak boleh diam. Apalagi sekarang terbentuk apologi Islam di Indonesia. Sudah merambah ke seluruh provinsi di Republik yang kita cintai bersama. Gitu bang. Silakan Bang Tina, tanggapi bang. Mana nih host, dia kok nggak menjawab host? Dipanggil dong. Bang Tina. Halo. Nah, Halo. Nah, Bible dengan Alkitab berbeda, namun isinya sama. Bible itu adalah buku orang Batak. Sedang Alkitab sudah menyeluruh. Kenapa sampai Bible duluan itu? Apa memang Bible duluan? Isinya sama semua. Kenapa mesti Bible? Bibel. Sudah bang. Biarkan dulu dia bicara. Jadi saya rasa kalau masalah untuk menghormati, memang itu kita harus saling menghormati agama yang ada di Indonesia. Tidak ada saling menjelek-jelekkan. Ini kita tonton YouTube, asik dibahas itu Alkitab, Bible, Alkitab, Bible. Itu yang kita tidak. Ya gimana dibahas. Ada lagi yang bilang, aduh kita bingung lah Pak, bingung. Oke Pak. Jadi Pak Tina tadi ini nggak mendengarkan jawaban Bang Juma. Itu bahasa Indonesia loh, gini loh Bang. Iya. Ya, buku yang Anda pegang sekarang ini, ya Bang ya, yang Anda katakan buku suci, itu dibawa oleh Belanda. Dibawa oleh Belanda itu bukan sampulnya Alkitab, tapi sampulnya yang dibawa Belanda itu Bible atau Biblos, begitu ya. Nah, setelah sampai di Indonesia, kok berubah nama menjadi Alkitab, sedangkan Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Alkitab itu artinya adalah sebuah buku suci, Al-Quran, sedangkan Bible itu kumpulan buku-buku. Nah, kenapa bisa berubah nama, memakai nama lain Al-Quran? Itu loh. Nah, yang cari gara-gara di sini siapa Bang? Tidak, yang mencari gara-gara. Nah, kenapa bisa diganti namanya menjadi Alkitab? Kenapa bukan Bible aja? Kalau masalah Bible itu kan masih tetap ada Bible. Ya itu Alkitab sekarang jadi lembaga pula lagi, lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau di Sumatera Utara umumnya masih pakai Bible. Ya silakan saja, tapi nggak semua Sumatera Utara itu bukan Indonesia saja di sana. Ini menyebar ke seluruh provinsi Bang. Ya udah, kami masih pakai Bible di Sumatera Utara, tidak ada Alkitab. Ya baguslah Bang. Di sana juga nggak ada kata Allah ya, debata ya. Di situ ada, di situ tidak Allah. Oh ya nggak bisa Bang. Allah itu apa? Sang Pencipta. Loh, kok berubah nama Bang? Sang Pencipta Allah. Kalau di Alkitab itu, di Bible itu bisa dibilang Yahuwah. Ya kenapa Anda mempergunakan kata Allah Bang? Di mana dasar hukumnya? Di Alkitab itu, di Bible itu sudah ada. Nggak ada di original teksnya kata Allah itu, nggak ada Bang. Nggak ada. Tak bayarin kalau ada Bang. Kan bahasa Bible. Kan original teks Bible dengerin dulu Bang. Kan original teks Bible Anda itu kan original teks Bible Anda kan Yunani Bang, bukan Arab. Sedangkan di Bible itu ada Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terjemahan.
Itu terjemahan yang keliru, nggak ada kata Allah di Bible, Bang. Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan di Beresit bara Elohim itu, Bang. Elohim yang menciptakan, bukan Allah, Bang. Jadi kalau di Bible masih Allah menciptakan langit dan bumi. Ya berarti Anda ke Islam-Islaman namanya itu, Bang, mempergunakan sembahan umat Islam. Kenapa nggak memakai Tuhan Anda aja, Yesus? Kenapa ini Kristen ini gengsi mempergunakan nama Yesus? Kenapa diganti menjadi Allah gitu lah? Kenapa gengsi pakai nama Yesus? Begini. Kalau pertama penciptaan adalah Allah. Nah, itu berarti Anda Islam kalau begitu, Bang. Anda Muslim. Sesudah dosa, sesudah banyak dosa, terjadi air bah, berdosa lagi. Makanya Allah utuskan anaknya Yesus Kristus. Oh enggak, ini yang keliru nih. Sudah mempergunakan kata Allah, Anda mengatakan Allah punya anak. Nah ini nggak benar, Bang. Karena Bapak itu bisa menjadi apa? Karena sebelum pun itu, sebelum ada penciptaan, dia sudah ada. Sebelum langit dan tanah semua diciptakan, dia sudah ada. Bang Tina, Tuhan Anda siapa? Bang Tina, Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Kalau Tuhan Yesus. Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapak. Dia itu. Bukan Yesus. Bukan Bapak. Tuhan Anda Yesus yang menciptakan Bapak. Dia itu sebenarnya itu Bapak Tuhan. Enggak, yang anda sembah itu Bapak atau Yesus? Jelas kalau dalam penciptaan adalah Bapak. Berarti Yesus tidak menciptakan. Yesus tidak ada penciptaan. Berarti Yesus itu ciptaan. Dia anak. Ya Tuhan Anda yang mana, Bapak atau anak? Ya terhadap Bapak. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kalau di dunia dia kita Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ya kalau masalah itu Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya, Pak, tiga Tuhan. Tapi namun satu pekerjaan. Enggak, Tuhan ada tiga atau satu? Satu tetap. Siapa itu? Dia yang menjadi Bapak, dia yang menjadi Anak. Naik ke surga. Dia jadi Roh Kudus. Bang, kalau Tuhan ada satu siapa? Itulah Bapak. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Tetap juga Tuhan dia, karena dia sudah datang ke dunia menjelajah di manusia. Oh berarti Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tiga Tuhan gitu. Dianya itu. Dia juga. Tritunggal. Berarti tiga. Tiga pekerjaan namun satu. Jadi Bapak sama Yesus sama? Sama. Yakin? Yakin. Yesus punya kepala, Bapak punya kepala nggak? Sama. Oke. Yesus pernah disunat, Bapak pernah disunat? Oh masalah sunat, masalah makanan, itu kalau masalah sunat, oke, perintah. Enggak, bukan itu. Anda mengatakan tadi, Kristen, ada yang disunat. Anda tadi mengatakan Bapak sama Yesus sama. Ya. Ya sama. Tapi artinya. Sama Kristen pun ada yang disunat, ada yang puasa. Enggak, saya enggak bahas itu, Bang. Anda tadi mengatakan Bapak dan Yesus sama, betul? Ya, betul. Oke. Anaknya Maria yang mana? Bapak atau Yesus? Itulah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Jadi anak Maria bukan Bapak? Dia juga, dia itu. Berarti anak Maria adalah Bapak juga? Iya. Yang menciptakan Maria siapa? Ya Bapak. Berarti anak menciptakan ibu? Ya kenapa tidak boleh? Oh boleh. Dia bisa kemana-mana. Iya. Dia bisa kemana-mana. Demi penyelamatan dosa manusia di dunia, bisa dia menjelma menjadi manusia. Terus Tuhannya Maria siapa? Bapak. Anaknya Maria? Anaknya Maria itu Tuhan Yesus, Bapak juga itu. Oke, anaknya Maria Bapak, Tuhannya Maria Bapak. Jadi anakku adalah Tuhanku.
Iya. Oh, Kenapa? Karena dia hanya perwakilan. Mantap. Jujur Bapak Hanya ini. Jujur. Jujur. Ya udah kan hanya minjam rahim. Iya, meminjam rahim numpang lewat ya. Ya lah, kenapa? Kalau bapak itu kan bisa aja. Jadi bapak pernah jadi bayi. Bisa. Jadi bapak sang pencipta itu pernah jadi bayi ya. Kalau memang suka dia, pernah. Kenapa? Iya. Jadi bapak yang maha besar ini pernah mengecil. Pernah. Itu waktu lahir. Waktu lahir mengecil dia. Jadi bapak ini pernah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya waktu bayi. Dia waktu di dunia jadi manusia. Bukan bapak itu. Bapak juga, tapi rohnya sudah naik, dia manusia yang tinggal. Loh, ini bayi ini bapak atau bukan? Bayi itu bapak. Oh bapak. Jadi anaknya Maria bapak bayi. Bapak sang pencipta. Jadi sudah bayi sudah bisa disebut bapak ya, bapak bayi gitu ya. Kalau sang pencipta itu bapak itu kemana saja bisa dia. Demi penciptaan, demi penebusan dosa bisa aja dia Pak. Maria tahu nggak sih kalau anaknya itu adalah bapak? Karena sudah sudah dibicarakan itu sebelum dia melahirkan. Enggak Bang Tina, Maria tahu nggak sih kalau anaknya adalah bapak? Maria tahu itu anaknya Tuhan, akan kau sebut namanya Tuhan Yesus. Jadi Maria itu menyembah anaknya ya? Iya Pak Tina ya. Jadi Maria itu menyembah anaknya ya, Pak Tina? Karena dia sudah Tuhan. Menyembah. Ya menyembah lah, karena anaknya sudah jadi Tuhan. Kalau bayi ini lagi tidur bisa disembah nggak? Sama dengan begini, kalau anak kita jadi presiden gimana, nggak hormat kita? Jadi kalau anak Anda presiden, Anda juga ikut presiden? Enggak, kita hormat. Itu presiden kita. Oh iya, tapi menghormat itu menyembah ya? Bukan, ya mau menyembah mau apa, kalau disuruh sembah. Oh. Jadi Anda pernah sembah Jokowi? Kalau disuruh sembah, kalau itu aturan. Oh iya. Pernah disuruh nggak? Karena tidak pernah jumpa. Kalau Anda jumpa Jokowi, Anda sembah? Kalau katanya sembah namanya pemimpin negara. Kenapa? Oh, jadi manusia boleh disembah ya? Kenapa nggak boleh? Sembah sujud kita boleh. Sembah sujud ya? Iya, Anda sembah aja nggak apa-apa sesama manusia, nggak apa-apa Bang. Nggak ada yang ngomelin kok. Silakan saja kan, Anda bebas kok. Jadi Bunda Maria itu menyembah anaknya ya? Ya, karena anaknya sudah menjadi Tuhan. Ya kalau anaknya lagi tidur, bagaimana? Dibangunkan dulu atau bagaimana? Itu hak sang pencipta, mau tidur mau apa dia terserah dia. Oh, jadi pencipta boleh tidur? Kenapa tidak boleh tidur, itu suka-sukanya? Oh, suka-sukanya. Kalau pencipta lagi tidur, siapa yang jaga alam semesta Pak? Pencipta tidur. Oh, kalau masa alam semesta ini Pak, tidur pun dia bisa tahu nih gimana nih keadaan yang diciptakannya nih. Nama itu pencipta. Sama itu kalau kita ciptakan sesuatu itu hak kita boleh. Udah tahu kita itu. Tapi ini bayi bapak ini dia
Berbeda sama yang lain. Ya memang kita Bible ini. Iya, silakan Pak. Saya hormat kepada Bapak. Saya salut dibanding yang lain. Palparo. Mas Paro, Mana Bible? mana Bible Mas Paro? Bible mana? Kemarin di waktu gereja lagi udah kelihatan. Oh, dibawa ke gereja ya Pak, nggak dibawa pulang ya? Dibawa ke gereja cucu-cucu ada apa ini? Di ini kali Pak, di laci lemari Pak, atau di? Tidak dibawa cucu dia ke gereja. Oh gitu. Oke, Lukas berapa tadi? Lukas 11:27 itu loh, ini loh. Dibesarin ya. Bisa nanti saya pelajari dulu. Nah ini loh, itu ada di layar Pak. Itu ada di layar Pak. Lukas 11. Mana? Coba diperbesar. Itu besar Pak. Baca dulu ya. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbagailah ibu yang dan susu yang telah menyusui engkau. Tuh disusui Pak. Ada kan Pak ya? Ada Pak ya? Ini Alkitab atau apa ini? Bible Pak, iyalah Pak. Bible lah Pak. Nggak mungkin lah kita mau kasih data bohong. Ini bohong, nggak mungkin bohong kita, nggak berani kita bohong Pak. Oke lah, nanti saya perhatikan di Bible dulu. Siap Pak. Saya salut kita sama Pak Tina ya Ustaz ya. Nah kita itu begini Pak, kalau saya itu jangan ada saya. Tapi gimana lah kita bersilaturahmi yang baik-baik, biar berbeda-beda suku agama. Karena semua buku itu mengajarkan yang terbaik, dan jangan saling memfitnah agama lain, dan jangan mencela agama lain. Coba tampilkan Ustaz 2 Yohanes 1. Ustaz 2 Yohanes 1 10-11 coba Tad. Dia baca dulu. Siapa yang tidak toleran di sini? 2 Yohanes 1 Tad. Dibuka dong. Ustaz Arif. 2 Yohanes 1 10-11. Tad, Ustaz Arif. Ustaz Arif respon dong. Biar cepat mau mulai doanya. Tad. Duh. Ustaz Arif kemana sih? Di antara ini Pak. 2 Yohanes 1 10-11. Bentar dulu. Jarak suruh anaknya lagi baca tadi. Kan disuruh toleran, berbaik hati sesama gitu ya. Nah, semua saya rasa itu agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama itu mengajarkan kejahatan. Baik itu Buddha, Konghucu, agama Islam, Kristen. Salari kok lama Tad? Masih screenshot Bang? Oh nggak bisa langsung dibuka? Nggak bisa. Nah, udahlah, untuk mungkin itu ada ganjalan itu. Jadi saya baca ya Pak ya. Ini ada di 2 Yohanes 1 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Artinya Pak, kalau ada orang masuk ke rumah Bapak, ya bukan beragama Kristen, kamu tidak boleh menerima dalam rumahmu, dan Bapak tidak boleh memberi salam.
Kalau Bapak memberi salam, berarti itu tidak agama. nah itu Pak data Anda di 2 Yohanes 1:10 Pak sampai 11. Dibaca dulu Pak. Karena saya ini orang berteman loh, orang berteman saya di kota Medan ini berteman. Nah itu Pak, minta tolong anaknya baca lagi. Suruh baca anaknya Pak, yang keras Pak. Nah, udah pergi dia main-main. Jadi itu aja kalau sama saya itu Pak. Masalah agama itu mengajarkan semua kebaikan. Tidak boleh kita saling membenci, tidak boleh kita saling mengejek, tidak boleh kita saling mencela. Masalah nanti kita di surga siapa yang masuk ke sana itu adalah kepribadian masing-masing. Walaupun katanya umat Kristen ada yang bilang karena sudah penebusan, belum tentu. Kalau memang tingkah lakunya Saya kasih lagi satu data Pak sebelum kita akhiri ya. Kalau Anda masalah benci membenci ya, ini loh ya. Syarat untuk menjadi murid Yesus Pak, nih ya. Sebagaimana tertulis di Lukas 14 nomor 26, syarat untuk menjadi murid Yesus itu adalah 1. Atau saya bacain aja ya Pak ya. Jikalau seorang datang kepadaku. Jadi jika seorang datang kepada Yesus, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu harus membenci ayah, ibu, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirinya sendiri. Jadi ajaran kebencian itu memang harus ada supaya menjadi murid Yesus, begitu Pak. Itu di Lukas 14:26. Lukas 14:26 Pak. Lukas 14 ayat 26. Iya. Iya betul. Nanti saya perhatikan, saya baca Lukas 14 ayat 26. Iya. Ya itulah kira-kira ya Pak. Kalau saya pribadi beragama ini yang baik-baiknya aja saya ambil. Ya tapi di dalam Bible Anda Yesus berkata, ini Pak ya, saya baca data lagi Pak ya. Aku tidak aduh apa itu ya, sebentar ya. Aku tidak membawa damai di muka bumi ini. Aku datang tidak membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Loh Pak, ada tertulis Pak. Di mana tertulis itu di Matius 10:34. Saya baca ya Pak ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi Yesus itu datang di muka bumi tidak membawa damai Pak, tapi membawa pedang. Matius 10:34. Matius, Yohanes, oke. Karena saya ini Pak, kalau begini pun di balik itu ada juga ajaran yang terbaik. Karena saya juga saya baca Bible saya itu semua banyak terbaik. Jadi itu aja sama saya. Tapi kalau ada begini nanti saya coba saya bacain. Ya siap Pak Tina, siap. Oke, makasih Pak. Iya Pak, makasih Pak ya. Oke siap. Iya ya. Terima kasih atas kejujuran Anda Kristen yang baik. Diskusi bertanya kita jawab. Terus Anda kalau tidak tahu akan mempelajarinya nanti. Ya lebih baik begitu Pak daripada ngeyel tidak tahu apa-apa tapi ngeyel. Lebih baik legowo nanti didiskusikan lagi sama pendetanya nanti Pak Tina. Nah, sudah tidak apa-apa, nggak usah pendeta itu belum tentu lebih pintar dia dari kita. Oh iya Pak. Lebih bagus kita belajar. Itu aja. Karena dari kita sering belajar kita tahu. Oke sudah Pak ya. Siap Pak, makasih Pak Tina ya. Oke. Ya, salam buat keluarga Pak, sehat selalu ya Pak. Amin.
Hebat nih Pak Tina nih, diskusinya baik, santun, ya kita harus santun gitu. Gimana host? Saya tutup juga dulu yang ada di YouTube ya. Iya Bang Andi. Terima kasih yang ada di Andi Slebes Channel. Sekian dulu live kita pada kesempatan kali ini. Mulai dari tadi diawali Ustadz Tata, kemudian Ustadz Kei nongol di sini. Alhamdulillah Ustadz Kei nama bisa bergabung bersama kita, melaporkan aktivitas yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian diisi langsung oleh Bang Juma. Komplit sudah, ada Ustadz Tata, ada Ustadz Kainama, ada Bang Juma, komplit sudah. Terima kasih buat semuanya. Sekiranya ada kata-kata hilap dari kami mohon maaf. Ini hanya diskusi, edukasi, bukan provokasi. Semoga teredukasi buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap jiwa. Gimana teman? Masih semangat? Semangat dong. Mantap Bang Andi. Lumayan yang nonton di YouTube, ada yang nonton di YouTube. Alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa di follow dong. Aduh. Teman-teman yang di bawah jangan lupa follow akun-akun yang ada di atas. Saya umumkan juga sekalian teman-teman yang ingin misalnya ingin berkurban, kami dari API bekerja sama dengan Makassar Moalap Center Indonesia, Asuhan Bang Joma yang ada di Makassar. Kantor pusat API ada di kantor Bolangi, di sana ada Masjid Nur Maulida, akan mengadakan Idul Kurban nanti. Kalau ingin berkurban silakan hubungi kami, panitia, insya Allah akan kami amanah. Alhamdulillah sudah ada yang tadi barusan berkurban 1 ekor sapi, ada 1 ekor kambing gitu lah. Disebutkan nama-namanya nanti kalau kurban insya Allah kita live-kan akan disebutkan nama-nama yang berkurban di sana. Ya, kami tunggu. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Alhamdulillah semua bisa menjadi pahala buat yang sudah berkurban. Kalau sapi 1 ekor itu 15 juta cukup ya? Itu cukup itu Bang Andi. Cukup ya? Udah bisa, iya udah bisa. Tapi kalau mau agak yang gede-gede dikit ya lebih dari itu lagi. 21 juta sekarang yang gedenya Bang Andi. Oh 21 ya? Iya benar. Iya. Jadi 1 kambing itu ditakar itu minimal 2.500.000. Kalau kurban 1 kambing kan ukuran kurban itu 1 sapi itu 7 kambing. Jadi per orang itu untuk 1 korban 1 ekor jawi itu 7 orang. Itu kita membayar 3 juta per orangnya. Jadi kalau 1 keluarga 7 orang ya 21 juta. Iya betul. Tapi di Patungan, daerah Bunda, ya? Sulawesi Patungan. 3,5 kabarnya Bang Andi. Tapi enggak tahu lah di tempat Bang Suma berapa takaran 1 kurban. Iya. Beda-beda sih Bunda ya. Enggak, di Sulawesi berapa Bang Is? Kalau di tempat saya di Manado ini sekitar 17-an. 17-18. Itu Bogor Jakarta 24-25 juta itu Iya. yang di Bogor Itu 25 katanya. sapinya udah ada yang Sapi itu si Bunda, yang di belakang mental. pundok, yang ada Si- pundoknya. Iya si mental. Iya. Si mental itu. yang banyak dari Australia itu dari Aussie. Betul. Itu bobotnya lumayan, ya 1 mirip-mirip berat badannya Pak Bom Bom lah. Tapi kalau si bom-bom itu gembul-gembul loh. Tapi nggak layak untuk dikorbankan ya. Tapi gembul aja sih, nggak ada dagingnya perasaan. Udah riput. Oh katanya Toraja 19 juta sapi ya? Toraja 19.
kemarin saudara di Makassar bilang 3,5 juta satu kurban, berarti kali 7. Mm-mm. Ya nggak apa-apa, nanti ditambahin lah biar gemuk-gemuk dikit gitu loh ya. Saya tuh maunya tuh sapi lebih gemuk daripada Pak Bom Bom. Iya. Iya dong. 22 jam 30 menit. Kurang lebih 1,5 jam lagi genap kita live 24 jam teman-teman ya. Luar Dari biasa. jam berapa Nanda bilang? Dari Mantap sore juga. kan? Dari sore kemarin Iya, Bunda lihat. Bunda. Dari sore kemarin. Mm-mm. Super. Informasi masih di Majelis Ulama Indonesia lantai 4 itu masih berlangsung diskusi di sana ya. Saya habis maghrib baru ketemu nanti. Tanggung jalan belum maghrib, ribet kalau di jalan. Dari api siapa aja Bang Hendi? Ada Bang Yo, nanti saya di sana. Nanti ada Bang Aristo. Oh, ada Bang Risto, iya. Ada Kok Dondi juga di sana. Alhamdulillah. Yang ini mau dibentuk panitianya ini loh, penyambutan nanti siapa ini? Bro Hijab. Yang dari speaker corner itu. Iya. Perihal diskusinya di sana itu banyak lah materi-materi yang nggak perlu disampaikan dulu di sini. Nah, kemarin saya udah dapat itu sih, dapat kabar, cuman kan udah balik ke Padang 3 hari lalu. Kalau nggak bisa ikut itu. Ya udah kalau begitu izinkan saya untuk izinkan saya dan mengizinkan diri saya sendiri karena saya mau mengutus diri saya sendiri untuk ke kamar mandi. Boleh ya? Lanjut, Bang Andi. Karena menurut Kristen itu utusan itu dia juga mengutus dirinya sendiri. Jadi kalau dia pergi beli rokok di warung, saya mengutus diriku sendiri mau beli rokok. Ah, begitu kira-kira. Loh, kata penjualnya ini orang waras apa orang gila ya? Kok dirinya mengutus dirinya gitu? Boleh ya, saya mengutus diriku sendiri ke toilet sebentar ya. Siap, Bang Andi. Boleh Bang Hendi. Aman. Atau ada yang mengutus saya? Enggak ada. Oga, ngapain ngutus ke sana? Pergi aja lah sendiri. Oh iya, makasih Bunda. Mantap. Nah. Aduh. Ini sejarah Bunda ya, sejarah. Iya. 2 jam lagi. Padahal Live udah 24 selama jam. itu Bunda nunggu sejak live. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal sejak awal Bang Is mulai komal ini udah hampir berapa ya? Bunda nunggu-nunggu bisa Bang Zuma hadir. Tadi udah terkecoh kalau Bunda nggak rungkat dari live, nggak tahu ada Bang Zuma di sini. Iya Bunda. Kalau nggak dikasih Karena tahu. saya sudah prediksi juga kan, udah prediksi. Tadi kan saya sempat istirahat juga tuh Bunda ya, saya sudah sempat istirahat, udah ketiduran dikit kan, dikit. Ih, Bang Andi teleponan sama Ustadz K nama, kan? Naik lagi kan Ustadz K nama, udah kebangun lagi, lagi ya. 1 batang lagi kan, itu isap rokok lagi. Habis itu Ustadz K turun. Nah, habis itu saya lanjut lagi ke kamar baring-baring. Udah hilang kesadaran dikit, tiba-tiba ini
nggak asing ini saya dengar suaranya, kayak saya tahu suara ini Bang Suma. Gitu kan, suaranya Bang Suma. Tadi Iya, Bunda, suaranya Bang Suma. Bunda yang naikkan kan, Bunda lihat di Fairhouse, pas Bunda cek scroll ada Bang Zuma kasih permintaan Bunda turunkan Fairhouse. Tadi itu. Iya, Bang Suma naik udah nggak jadi istirahat lagi sampai sekarang. Jadi rencana Gitu. Bunda yang semalam kemarin itu, Nanda, rencana Bunda yang semalam itu karena pas Bunda balik kan Bang Zuma udah keluar tuh. Iya, Bunda masalah balik, signal Bundo. Nah, jadi yang rencana kita kemarin itu habislah semalam tadi malam